bahasa Indonesia, otomatis yang kita lihat juga pasti sesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Iya kan? Iya dong, masa enggak? Nah, sedangkan kata kawin aja kalau di KBBI jelas gitu loh. Untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia, ini udah diterjemahkan nih, tulisannya perkawinan. Ternyata perkawinan itu hubungan kelamin, gitu, bersetubuh gitu. Itu Bang Kepas. Iya, Jadi tapi kalau kan kalau gini, surga gimana? kita kan beda nih. Surga iya, kita kan jelas. beda, artinya yang dimana surga kami kan gak ada nanti di sana week udah selesai semua. Nah, yang dimana kan kalau surga Muslim kan masih ada perkawinan apa memuaskan hawa nafsu. Kalau kami kan gak ada gitu loh. Apa? Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Lanjut aja sama Gurunda ini. Lanjut. Ya, Silakan jadi kalau Gurunda, di surga, Bang Kepas kayak gitu tuh. kalau di surga kita tetap manusia sehingga kita bisa menikmati indahnya surga. Berbeda dengan saudara Kepas, di surga dia jadi Tuhan. Wahyu 3:21, barang siapa menang ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Mereka jadi Tuhan semua nanti di surga. Itulah perbedaan Islam dan itulah Kristen. Bang Juma menjelaskan yang sesat. Ketika Bapak mengatakan begitu, ketika Bapak mengatakan itu bukan berarti setara, bukan berarti menjadi Tuhan. Duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Berarti kamu bertahta Tuhan. Sekarang gini Bang Juma, ketika presiden dengan menteri-menterinya apakah mereka sama? Padahal mereka duduk bersama, kan enggak? Berbeda kalau menteri presiden sama-sama manusia, Cak Ayu. Sekarang saya tanya samamu, percaya enggak kalau Tuhan itu maha besar? Percaya enggak? Saudara, percaya enggak Tuhan itu maha besar? Ayo. Jawab. Elgebor. Baru apa saya? Baru ngambil air putih biar ada apa? Biar nggak sakit tenggorokan. Percaya enggak kalau Tuhan itu maha besar? Percayalah, maha segalanya, maha agung, maha mulia. Kau bisa bayangkan itu kepalamu nanti kalau membesar. Bayangkanlah itu kepalamu membesar. Sekarang aja kalau kepalamu itu disuntik gas sampai besar kayak mobil truk, itu sudah lucu. Jadi tidak pantas makhluk bernama manusia itu duduk setara dengan pencipta langit dan bumi. Kalau pencipta langit dan gitu loh, Bang Juma, Tuhan maha besar, kamu duduk bersama dengan yang maha besar, berarti kamu ikut besar. Matamu besar nanti, gigimu besar. Sudah diseleksi alam bahwa kita itu seleksi alam. Gitu loh. Jadi pantaslah kita duduk bersama Bapa. Duduk kau setara dengan Bapa pencipta langit dan bumi. Kau tahu itu besarnya pencipta langit dan bumi seperti apa besarnya. Kau duduk pula sama dia. Berarti jabatannya. Bukan berarti. Kita sebagai manusia yang barang siapa menang ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Berarti kamu satu tahta dengan pencipta langit dan bumi. Maha besar pencipta langit dan bumi. Ada kau di situ di tengah-tengahnya, ikut kau besar juga. Bukan, kita bersama Bapa bukan berarti kita lebih besar ataupun dengan Bapa. Ya kan kamu bukan manusia lagi nanti di sana. Ya kita tetap dianggap Bapak itu sebagai manusia biasa.
Loh, kalau kamu manusia biasa berarti kamu masih punya badan, jasad, raga, masih punya ucok. Iya, tapi kan kita dianggap, kita kan di sana kan hanya roh aja nanti. Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya kamu hanya roh saja di sana? Kata siapa? Bagaimana caranya kau bisa memuji-muji Tuhanmu di sana kalau cuman roh? Jadi saudara, konsep agama Anda itu yang keliru besar. Keliru, sangat keliru. Kenapa? Karena Anda mensifatkan pencipta langit dan bumi itu sama seperti Anda. Satu hal yang menyedihkan di Kristen itu, apa itu? Ketika kita mencintai seorang wanita, atau wanita mencintai istrinya, atau anak-anaknya mencintai ibunya, ayahnya, atau ibu mencintai anak-anaknya, di surganya Kristen itu tidak lagi saling kenal mengenal satu sama lain. Itu yang bikin menyedihkan dan ogah ke sana. Kenapa? Karena di surganya nggak ada lagi ibu kita, nggak ada anak-anak kita. Kodrat kita sebagai manusia itu hilang. Coba, mana dalilnya? Kalau di surganya Kristen itu tak ada lagi kemudian persatuan suami istri, keluarga, nggak ada lagi. Nggak ada Siapa lagi, yang nggak ada itu? Nggak ada. Nggak ada lagi Siapa tuh, yang nggak dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan kecuali oleh maut. Jadi kalian terpisah dengan keluargamu dengan maut. Begitu maut sudah datang, kalian tak ada lagi. Oh iya. Untuk apa gini ya? Sayonara. Nggak sama seperti Sayonara. di bumi. Pantasan kalian itu di bumi ini memuaskan segala-galanya. Ucok kau puaskan, semua kalian puaskan, perut kalian puaskan, mata, kuping, telinga. Karena kalian tak lagi akan menikmati di sana. Di sana kalian itu hanya ada siksaan terus. Namanya surga tapi siksaan. Punya lambung nggak bisa makan, punya ucok tapi seperti kapas nggak Ada di sana, main. babi goreng ada di sana, Bagaimana? babi goreng, babi panggang. Siksanya dirimu, ada babi goreng tapi kamu nggak bisa makan karena roh. Cuman ngunyah-ngunyah, apa kau ngunyah? Nggak bisa. Bayangkan itu saudara. Kristen itu agama kasih katanya. Oke. Kasih kepada manusia. Implementasinya apa? Kasihi musuhmu. Oke. Musuh dikasihi. Oke. Siapa lagi? Kasihi keluargamu. Oke. Tapi yang menyedihkan adalah apa yang dipersatukan Tuhan jangan kamu pisahkan kecuali karena maut. Jadi kalian itu akan dipisahkan dengan kematian. Jadi percuma hidup di dunia mengasihi orang lain, mengasihi musuh, tapi ketika di kehidupan kekal kalian nafsi-nafsi. Buat apa hidup kayak begitu? Kalau nafsi-nafsi buat apa? Mending di dunia aja. Kalau mau nafsi-nafsi di surga tapi nafsi-nafsi di kehidupan yang begitu sempurna, yang begitu indah, yang begitu tak ada batas, kenikmatan, kebahagiaan yang tiada tara. Kita nggak bersama dengan keluarga, ngapain ke sana? Mending di dunia aja kalian. Di dunia kalian masih bisa ngobrol, masih bisa saling tukar kasih, saling mengasihi satu sama yang lain, merasa saling membutuhkan, kasih kepada manusia. Di surga kalian itu nggak ada lagi yang kayak gitu-gitu. Berbeda dengan Islam. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Orang Islam ketika masuk surga, mereka bersama dengan keluarga-keluarganya, neneknya, kakeknya, istrinya, suaminya, anak-anaknya, cucu-cucunya. Mereka bersenda gurau dan berbahagia di sana dalam kehidupan yang kekal. Ya kalian mau ngapain ke sana? Nggak ada lagi ayah, nggak ada ibu, nggak ada adik, nggak ada kakak, nggak ada istri, nggak ada suami. Mau ngapain ke situ? Hei, mau ngapain? Mending kau tinggal di dunia jadi ikan tuing-tuing, ikan Indosiar, masih mending bermanfaat daripada kau ke surga nggak ngapa-ngapain.
Mau ngapain di sana nggak ada istri? Ngapain di sana nggak ada anak? Ngapain di sana nggak ada keluarga, nggak ada tetangga? Mau ngapain kau hidup di situ? Mending kau ke Nusa Kambangan, di sana masih ada ayam kampung, bisa kau ajak bicara, ada biawak bisa kau temani main bola. Daripada kau ke surgamu, anak tak ada lagi, istri tak ada lagi, keluarga tak ada lagi. Mau ngapain hidup kayak begitu? Jangankan di surga, hidup di dunia ini aja sebatang kara, tak ada ayah, tak ada ibu, tak ada istri, tak ada saudara. Apalah arti hidup orang yang kayak begitu? Mending dia jadi batu nisan kuburan Cina daripada dia hidup di dunia sebatang kara. Lah ini di surga, di surga coy, tak ada ngapa-ngapain. Itu bukan surga, itu neraka namanya. Di dunia memupuk kasih sayang, ada anak, ada istri, ada suami, kerja siang dan malam untuk menafkahi anak-anak. Mereka pergi sekolah sebelumnya cium tangan, peluk ayah, cium ayah. Pulang sekolah juga demikian adanya. Hari libur ke wisata rumah Hobbit Bolangi. Di sana mereka bisa bersenda gurau. Ada rumah Hobbit, masuk hanya bayar 25.000. Puas, ada kolam renangnya, happy. Mending di situ daripada ke surganya Kristen. Sudahlah hidup sebatang kara. Ada perang naga pula di sana. Alamak, Seru kan? Seru kan? seru pula. Yang nemani cuma Lina Tidak Jaya. Lu ngapain ke situ Seru. coba? Itu bukan surga, Cahayu. Masih mending Nusa Kambangan daripada surganya Kristen. Oh tidak Bang Suma. Apa yang tidak? Di surga kami Jadi nanti gini, ngapain? oke. Tunggu sabar. Oke, Bang Di Juma. surga kami nanti ngapain? Kami memuji-muji. Alamak, memuji-muji dalam kehidupan kekal. Iya. Oh cobalah sekarang. Kau coba dulu 1 jam. Haleluya, 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 hale. Nanti kalau sudah jam kedua, hale, 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 hale. Jam ketiga, le. Jam keempat, itu yang kau mau kerja dalam kehidupan kekalmu sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan. Itu yang ingin kau lakukan. Saya Bung dikasih duit 5.000 triliun untuk menjadi Kristen dengan pola Kristennya kayak begitu pun saya tidak mau, apalagi cuma dikasih lobang basi. Masalahnya Paham siapa sampai yang sini? mau ngasih duit? Masalahnya Bang Juma siapa yang mau ngasih duit? Kan gitu. Ya iya, 500 triliun kamu kasih aku untuk pindah ke surgamu, saya tidak mau. Apalagi kalau kau kasih saya lubang yang busuk, tak mau saya. Bodoh. Itu bodoh namanya. Surganya Islam indahnya, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Indahnya. Coba sekarang tempat yang paling indah itu di mana di Indonesia? Taruhlah tempat yang paling indah itu di Bali. Bukan, jangan Di Bali Bali. kalah. Sekarang sudah ada wisata rumah Hobbit Bolangi di Goa sana, di Patalasang, di Kinyan yang cukup indah. Anggap saja kita ke situ bawa keluarga, kita pasti bahagia, senang di sana. Senang pasti bawa keluarga, kita habis gajian, kita habis bawa ke sana, senang. Itu Senang, pun benar, hanya benar. 1 malam, 2 malam, 3 malam, senangnya Iya. minta ampun. Bagaimana kalau di kehidupan yang kekal bersama dengan keluarga kita? Oh Masya Allah, kehidupan kekal kita bersama dengan keluarga inti, Masya Allah, serba berkecukupan, serba lengkap, pelayan-pelayan ada, harta benda, lantai istana kita aja dari berlian. Siapa yang nggak mau? Pindah ke surganya Kristen, mau ngapain di sana, Cak Ayu? Hah? Mau makan kutu? Jadi oke, Ya. gantian Bang Juma. Belum lagi nanti Udah? sampai kita ke surga. Sabar. Saya ngintip ke surga, pingin lihat apa yang dilakukan oleh saudaraku kepas di surga. Lari aku terbirit-birit. Kepalanya besar sekali, matanya bola kayak lapangan, giginya besar satu kayak apa itu? Kayak pintu kulkas.
Bulu hidungnya aja kayak pohon kelapa. Siapa yang mau berteman samamu? Takut kami. Surga lu tawarin dari Kristen. Mending ke Nusa Kambangan, coy. Silakan. Dibuka mute-nya, Kepas. Kepas. Loh. Dibuka mute-nya, Kepas. Bangke, pas. Dibuka mute-nya, Bangke, pas. Host Udah terbungkam kuundang buka terdiam ya, mic-nya loh host. itu. Iya, terbungkam. Oke. Tadi maksa-maksa pengen ngomong. Nah, Tadi enggak, tadi saya buat teh manis saya. Mencret Bangke Buat pas. teh manis. Bentar, supaya saya jawab. Apa yang disampaikan Bang Juma itu akan saya sanggah semua. Baik, yang pertama kita harus mengetahui, harus memahami bahwa kitab suci kita berbeda, alirannya berbeda, konsep penjelasannya berbeda. Ya, kita harus menyadari bahwa tidak sama Al-Quran dengan Alkitab, yang dimana Alkitab di Wahyu itu bahwa surga itu kita nanti ya dibangkitkan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, surga itu makanya dibilang langit baru bumi baru. Langit baru bumi baru yang dimana kita juga akan seperti di bumi ini juga. Langit baru bumi baru, tapi kita memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, kalau dibilang tadi apa gunanya lambung kalau nggak makan? Di sana ada makan, ada apel, ada babi panggang, ada babi goreng. Nah, artinya di sana juga ada kehidupan. Di sana ada kehidupan, gitu loh. Silakan Bang Juma. Oke. Jadi saudara, saya kasih satu gambaran di dalam kajian Al-Quran tentang surga. Bagaimana pencipta langit dan bumi mengajarkan kemudian kepada kami umat Islam, misalnya di dalam Al-Quran surah Luqman, apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang jannah, tentang surga, membuat iri orang-orang di luar Islam. Innalladzina amanu wa amilus salihat lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Saya nih Bang, kalau disuruh memilih kenikmatan daripada hidup bersama dengan Tuhan yang sosoknya seperti api, mending saya di dunia aja. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. 2 Samuel 22 nomor 9. Mazmur 29 nomor 7, suara Tuhan menyemburkan nyala api. Daniel 7 nomor 9, sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Ulangan 4:24, sebab Tuhan Elohimmu adalah api yang menghanguskan, Tuhan yang pencemburu. Ibrani 12:29, sebab Theos kita adalah api yang menghanguskan. Wahyu 12 nomor 7, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Mazmur 18 nomor 8, asap mengepul dari hidungnya, api yang menghanguskan keluar dari mulutnya, bara api keluar dari dalamnya. Ini daripada saya ke sana ketemu dengan yang kayak begini-begini, mending saya ke surganya umat Islam. Innalladzina amanu wa amilus salihat lahum jannatun na'im. Surga-surga yang disiapkan kemudian oleh Allah untuk orang Islam yang mengerjakan amalan saleh,
penuh dengan kenikmatan. Bagaimana mau nikmat? Orang ke surga, asap mengepul dari hidungnya, api yang menghanguskan keluar dari mulutnya, bara api keluar dari dalamnya. Ini mau kayak mana kenikmatan seperti itu? Belum lagi 2 Tesalonika 1 nomor 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Alamak, ini kita mau ke surga, gosong, kita gosong, gosong. Mending saya di hotel, atau sekali lagi mending saya di wisata Rumah Hobbit Belangi. Di sana lebih enak, sejuk, pemandangannya bagus, daripada saya ke surganya Kristen dengan pola kayak begitu. Yesus nampak dari surga, di dalam kuasanya, di dalam api yang bernyala-nyala. Siapa yang mau? Coba api keluar dari surga bersama dengan Yesus, habis itu datang ke kamu, meluk kamu. Mau pelukan sama Yesus? Mau? Ngeri coy, ngeri. Makanya orang berakal itu pilih Islam. Ada lagi nih, jijik sama bidadari. Alamak, jijik sama bidadari, tapi sama lubang pantat ndak jijik. Itulah kalian, sakit parah sakitnya. Hah? Jijik sama bidadari, tapi lubang tua yang berkarat penuh dengan kawat suka. Itulah kalian parahnya. Jijik sama bidadari, tapi mau nyaksikan perang naga. Lu pikir naga itu kalau perang coy, api yang keluar dari mulutnya itu membakar semua apa yang ada di depannya. Kata kawanku, itu kan di film. Ya di film aja kayak gitu, apalagi di surga. Film aja serem, apalagi kenyataan. Orang masuk di bioskop nonton yang kayak gitu-gitu aja ngeri, sampai nggak tidur 4 hari 4 malam. Ini di surga, di kehidupan yang nyata, melihat keadaan seperti itu. Siapa yang mau? Hanya orang yang tak ada otak sehatnya yang mau ke sana. Kalau di surganya umat Islam, Jannatun Naim, penuh dengan kenikmatan. Mata memandang nikmat, hidung mencium nikmat, kuping mendengarkan nikmat, tangan memegang nikmat, kaki berjalan nikmat, baring nikmat, duduk nikmat, berdiri nikmat, berjalan nikmat, seluruhnya penuh dengan kenikmatan. Jannatun Naim, tidak bisa dibayangkan. Subhanallah. Di Kristen, lihat ke kiri, ada makhluk besar keluar api dari hidungnya. Lihat ke kanan, ada makhluk besar keluar api dari mulutnya. Lihat ke atas, ada makhluk besar menghembuskan api dari mulutnya. Gimana mau nikmat ya Allah? Gimana mau nikmat? Padahal surga itu tempat kenikmatan. Adam sudah menggambarkan itu, Bible sudah menggambarkan itu. Adam, seluruh makanan boleh kau rasakan, boleh kau nikmati, tapi satu jangan kau nikmati ya. Datang iblis, nikmati aja, kamu akan kekal di sini. Sama ketika ada perintah datang kepada Musa, ketika ada perintah kepada Daud, ketika ada perintah kepada Salomo, ketika ada perintah kepada Yesus, iblisnya datang. Oh tidak begitu, itu sudah digenapi, udah dihapus semua. Sekarang mah bebas, gak ada lagi yang haram, semua boleh kau makan. Kaki meja, tiang listrik, semua bisa kau embat. Pintar iblis itu. Habis itu dijanji, kau makan itu semua, kau nikmati itu semua, habis itu kau kekal di surga. Nenekmu kiper. Adam aja cuman satu pelanggaran diusir, disepak. Apalagi ente yang tidak ke surga, yang di surga aja melanggar disepak, apalagi ente yang belum pernah ke sana. Boro-boro masuk surga, yang ada masuk penjara. Gak ada itu, mimpi, hayalan. Iblis itu pandai. Sebagaimana iblis kemudian memperdaya Adam alaihissalam, begitulah juga Paulus memperdaya orang-orang Kristen ini. Itu fakta, itu real. Endingnya di mana? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi
fi nari jahannam. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuan, Kurios, junjungan, hormat kami padamu. Bukankah dulu kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir bom-bom pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Nanti alasannya apa? Oh, itu di akhir zaman, Bang Suma. Oh, itu yang memakai nama Yesus tapi tetap melakukan kejahatan. Oh, sampainya ajal datang, terus mampus. Pakai akal dong. Jangan mau terkena tipu daya iblis. Tipu daya iblis itu selalu memutarbalikkan fakta. Yang dikatakan kenikmatan dirubah bukan kenikmatan. Dikatakan bangkit dengan jasadnya di surga, bisa makan minum bersama dengan Yesus, dirubah. Enggak, di sana kita cuman ruh aja. Semua dirubahnya, diputarbalikkan semua fakta. Kita ini adalah hamba karena kita ini adalah enggak, kalian bukan lagi hamba, tapi kalian majikan, nenekmu tuyul. Semua dirubahnya. Yesus datang, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Oh, dia seenak perut. Ke gereja tak ada perintah, menyembah Yesus tak ada perintah, makan babi nggak ada perintah, nggak bersunat nggak perintah, semuanya bikin-bikin sendiri. Yesus nih, Yesus yang katanya dari surga, yang katanya berasal dari Bapa, yang katanya Bapa itu sendiri, toh tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kristen saking merasa Tuhannya, bikin aturan sendiri, Cak Kangkung, enak-enak sendiri dia. Masuk ke surga boleh makan babi, masuk ke surga boleh tidak bersunat, masuk ke surga boleh tidak menyembah Elohim, masuk ke surga jangan lagi taat kepada perintah Tuhan, masuk ke surga jangan lagi menjadi hamba Tuhan, masuk ke surga setara dengan Tuhan, semuanya adalah Mesias. Kan cuplis itu. Iblis mana yang kemudian menginginkan anak keturunan Adam ini untuk taat kepada perintah Tuhan? Nggak ada. Kerja iblis hanya membayang-bayangi kemudian anak Adam, agar anak Adam itu kemudian tidak menyembah kepada ciptaannya, penciptanya. Itu. Nah, ini yang terjadi sama Kepas. Nggak usahlah terlalu muluk-muluk dulu, saudaraku Kepas. Kau bercermin sekarang, kau bayangkan itu kepalamu membesar seperti lapangan bola. Kau bayangkan itu matamu membesar seperti drum, gigimu. Habis itu kau julurkan lidahmu sepanjang 5 meter keluar. Juma, kau masih nekat jadi Islam. Sangat nekat kau, Juma. Kau semua. Sebagaimana Yesus juga Islam. Kau Islam masih nekat. Yesus juga Islam. Anak Maria seorang Islam yang taat. Nampak kali botol otakmu. Kok nampak pula botol. Yesus itu juru selamat. Botol kau. Bukan juru Kristen. Botol kau Juma. Yesus bukan pengikut Kristus. Tapi dia adalah juru selamat. Jangan emosi. Jangan emosi. Tahan ucoknya, jangan emosi, santai, santai. Otakmu jongkok. Otakmu jongkok. Kasihan kali kelihatan emosi. Bodoh, kelihatan kalau mau diskusi jangan kayak gitu, Mabaya. Kalau mau diskusi, Mabaya. Kelihatan emosi, emosi nih. Botol. Emosi nih aja di bawah, udah di bawah. Emosi nih. Yang botol itu yang menyembah Yesus, itu yang botol. Yesus manusia yang sibuk menyembah kepada Tuhan, kau sendiri sibuk menyembah Yesus. Itu namanya goblot. Masolang generasi. Nah, lanjut. Bang Joma, kita kan tadi kan poin pertama kan udah saya bilang, kitab suci kita aja sudah berbeda, penjelasannya aja sudah berbeda. Artinya sebenarnya kan Tuhan kita ini udah beda. Elohim sekarang Bang Juma mengakui nggak Allah SWT sama dengan Elohim? Kalau Tuhan saya itu tidak berawal tidak berakhir, berbeda dengan Tuhanmu, berawal berakhir. Akulah awal, akulah akhir. Kalau Tuhanku enggak, Tuhanku enggak maha awal, Tuhanku enggak berawal. Nah,
Kalau Anda berbicara mengenai Elohim, Elohim yang dimaksud di sini adalah Dia yang berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, yang mengutus Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka itu adalah Tuhan kami. Kami menyebutnya dengan sebutan Allah. Saudara-saudara kami Yahudi menyebutnya Hasem atau Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Mereka menyebutnya Yod-He-Vav-He atau Yehova. Hakikatnya sama, gelarnya berbeda. Sama seperti ketika saya kemudian sampai di kantor, di sana gelar saya berubah. Jadi Pak Nur Alim. Kalau saya kemudian ke tempat latihan, saya berubah lagi, Sensei Alim. Kalau saya di sini dipanggil Bang Zuma, tapi oknum yang sama. Begitulah pencipta langit dan bumi. Makanya coba kalian tanya, wahai orang-orang Yahudi, ya, seperti apa wujud sembahan kalian? Tidak bisa mereka sampaikan wujudnya kayak gini, wujudnya kayak gini. Nggak ada. Apakah karena tidak ada maka Tuhan mereka nggak ada? Enggak dong. Umat Islam tanya, wahai umat Islam, seperti apa wujud Tuhanmu? Nggak ada yang bisa menyerupai. Apakah karena tidak ada maka tidak dikatakan tidak ada? Enggak. Kenapa? Karena kita ada pada zona makhluk yang tidak bisa menggambarkan pencipta kita. Seibarat meja tidak bisa kemudian menggambarkan tukang kayu. Tapi kalau Kristen ditanya, Kristen, iya paman, Tuhanmu seperti apa wujudnya? No, lagi diayun. Itu Tuhanku lagi diayun dia. Itu bentar lagi pipis. Tuh Tuhanmu. Beda Cahayu. Tuhan kami nggak sehina itu, karena Tuhan itu maha suci. Tuhan kok kentut. Nah, inilah yang heran kami ini. Kalian mengatasnamakan diri kalian anak-anak Tuhan saja, bikin kemudian langit ketujuh itu bergemuruh. Apalagi Tuhan jadi anak manusia. Kalian aja menyebut diri kalian sebagai anak Tuhan itu tidak pantas. Apalagi Tuhan disebut sebagai anak manusia. Ya itulah orang Jerman bilang, kalian itu dompala. Yang waras napa? Waras dong. Waras aja dulu. Waras itu kalian sudah lumayan kali kalau udah waras. Kami akan dianggap bodoh karena Kristus. Ah, bagus. Kamu bangga disebut bodoh. Sedangkan pola yang diajarkan Yesus, mengasihi Tuhan itu harus cerdas. Kasihilah Tuhanmu dengan akal, bukan dengan bodoh. Itu ajaran Paulus itu. Manusia dituntut untuk menjadi pemimpin. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bagaimana mau jadi pemimpin kalau dia tuyul, kalau dia bahlul, kalau dia dongots? Bagaimana mau jadi pemimpin? Tidak bisa jadi pemimpin kalau dongots. Harus cerdas. Makanya Al-Quran turun, Iqra, baca. Iqra, baca dengan hatimu, perasaanmu, matamu, tanganmu, kakimu, baca semuanya. Itu baru sesuai dengan tugas dan kewajiban kita turun ke bumi ini. Ya, turun ke bumi jadi bodoh. Kera itu namanya, monyet. Gak ada kayak izin, gitu, Bu. Ya, silakan. Udah izin. Ini sen-sen yang di atas itu yang tadi diceritain. Sen-sen. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, masya Allah, kami baik. Alhamdulillah. Gimana nih jadinya nih, Bang? Ini adik yang ini ya, yang kemarin diislamkan sama Kodondi ya? Kodondi. Iya. Iya, Bang. Allahu Akbar, masya Allah. Iya. Saya hanya ingin bercerita sedikit. Saya pernah
kurang lebih sepekan setiap saya sholat itu saya menangis. Menangis karena penghinaan seorang wanita laknat biadab terhadap Tuhan saya dan terhadap Nabi saya. Saya dendam sampai hari ini. Saya tidak tenang kalau orang itu tidak kemudian mendapatkan upah dari hinaan yang dia lakukan, penghinaan terhadap Tuhanku. Dia nyiksa saya, dia nyiksa, aku nggak bisa tidur atas penghinaannya terhadap Tuhanku yang membuat saya sakit. Sedangkan di dalam kitab mereka, mereka mengambil nama Allah, nama Tuhanku, lalu kemudian dia menyebut nama Tuhanku dengan sebutan yang sangat menghinakan itu. Itu Adinda, kalau perlu saya panggil kamu anak, sedih saya, sakit. Apa yang kami takutkan selama ini, apa yang kami khawatirkan selama ini, apa yang membuat kami hadir di sosmed ini, memang menghalau orang-orang seperti dia. Tugas kami memang menghalau gerakan-gerakan pemurtadan yang dilakukan oleh dia. Penghina-penghina Allah, penghujat Allah, pura-pura mu'allaf, 2 bulan murtad hanya untuk mendapatkan kemudian sertifikat mu'allaf, biar dia bisa menjual kepada Oten bahwa dia adalah seorang murtadin, agar dia bisa mengenyangkan perutnya sendiri. Saya ini korban. Kegiatan Islam dia datang tempatku, tempat internal umat Islam dia datang, alasan sidak. Dia sidak umat Islam yang sedang beribadah, datang tempat kami dengan mulut besarnya, dengan kesombongannya datang. Habis itu kami nggak mau temui, alasannya lagi karena kami takut sama dia. Bukan kami takut, darah kami masih mendidih. Saya takut kalau saya ketemu langsung, saya kunyah jantungnya. Makanya saya sadar, saya nggak boleh keluar dari tempat saya waktu itu. Datang ke tempat saya nantang. Saya ini sangat nasionalis kalau boleh dibilang. Kalau darah keislaman saya, darah jihad saya yang berbicara hari itu, demi Allah, jantungnya aku kunyah, ginjalnya aku lumat, matanya aku isap. Tapi aku tahan diri. Ini negara kesatuan, ini negara hukum. Aku tahan diriku dalam kamar. Orang itu datang kepadaku dengan menantang saya untuk berdiskusi dan seterusnya. Tapi setelah saya nahan diri, justru dia viralkan saya jadi penakut. Hah? Umat Islam penakut? Mana ada sejarahnya umat Rasulullah jadi penakut? Lalu kemudian setelah dia datang tidak nemui kami, ternyata dia sudah siapkan baju kaos untuk menjebak kami, untuk memurtadkan kami. Baju kaos yang di dalam buku baju itu ada tertulis data-data dari kitab mereka, ajakan untuk menjadi Kristen. Lalu baju itu saya ambil dan saya bakar. Habis itu saya yang dilaporkan sama manusia setan itu, anak binatang tersebut, jin, ifrit yang berwujud manusia. Habis itu tak berhenti, menjebak sana sini, menjebak sana sini, nipu sana sini. Ini sekarang Ananda ini jadi korbannya dengan tipu daya seperti ular yang ada dalam kitab mereka. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Itu perintah. Aku mengutus engkau seperti ular, cerdik seperti ular, jinak seperti merpati. Itu perintah di dalam kitabnya. Maka dia menjerat jiwa-jiwa yang lemah, jiwa-jiwa yang kemudian kosong, dia jerat semuanya. Tidak dengan harta saja, bahkan tubuhnya dia jual demi untuk menjerat dan memurtadkan orang. Itulah dia. Saya berapa kali mau didatangin wanita laknat ini? Tanya dia tuh, berapa kali dia mau datang ke Makassar temui saya? Untuk apa? Saya tidak kenal, tawarkan diri. Ayo Bang Suma, ayo Mas Nur Alim, jumpa yuk. Jangan marah-marahan terus, kita kan bisa ngopi bareng. Laknat, mendengar namamu saja darahku mendidih, apalagi mau jumpa samamu, binatang. Tai.
Busuk manusia itu pun tidak akan pernah aku maafkan. Membusuk dia tidak akan pernah aku maafkan. Ya, jadi maaf Adinda, saya terbawa emosi. Ya, saya masih teringat kali hujatan-hujatannya terhadap Tuhanku, terhadap nabiku, dengan sombongnya, dengan pongahnya menghina Tuhanku, tertawa, terkeke-keke, pakai hijab segala macam. Pingin rasanya ku makan mentah jantungnya orang itu. Oke. Ya, silakan. Oke, saya mau ngomong juga ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya nggak tahu ya permasalahan Bang Zuma dengan Bu Lina seperti apa. Jangan panggil Bu Lina di sini, panggil aja Lina. Oh iya, udah. Gini ya Bang Zuma ya, mohon maaf sebelumnya. Sekarang ini saya tahu kondisi beliau, jadi beliau sudah cukup tersiksa dan atas sakitnya itu loh Bang Zuma. Jadi saya juga sebenarnya dari ini ya Bang, sebenarnya saya tuh mulai meragukan Islam tuh bukan dari Bu Lina sebetulnya, bukan dari Lina, karena memang saya awalnya tuh nontonnya tanpa ragi, terus nonton Edis, terus nonton siapa lagi ya yang ada di YouTube tuh namanya channelnya Sunnah Nabi. Jadi memang ada penyerangan terhadap Islam dengan data-data Islam sendiri. Jadi saya di situ mulai ragu. Nah, ketemu dengan Lina ini, memang itu nggak sengaja di komal TikTok. Dan saya di situ cuma ngomong aja, saya ragu dengan Islam, saya mau belajar Kristen. Nah, ditawarinlah Alkitab. Ditawarin Alkitab, ya udah, nanti hubungi nomor admin ya. Ya udah saya hubungi, dikasih alamat saya, dikirim Alkitab. Adinda, mohon di depan kami di sini jangan sebut surat kabar dari barat itu dengan sebutan Alkitab. Sebut Bible. Ya, mohon. Ya, Ya, silakan. Baik. Kasihlah Bible begitu. Jadi memang kalau dari saya sendiri, saya akui memang lemahnya iman saya, teman-teman. Lemahnya iman saya dan gampangnya saya terpengaruh oleh media-media, dan saya juga pada saat itu sudah nggak tahu kenapa ya, saya ngerasa skeptis aja gitu dengan ulama-ulama Islam. Saya ngerasa saya kalau nanya ke ulama juga pasti mereka cari pembenaran, saya mikirnya begitu. Jadi saya cobalah cari-cari gali di informasi di luar yang mungkin saya pikir lebih objektif dari segi sejarah maupun data-data yang ada. Tapi kan memang nyatanya mereka pun sebetulnya benci dengan Islam, jadi mereka subjektif juga jatuhnya dari sumber-sumber yang saya baca itu. Nah, jadi pada saat itu saya mulailah belajar tentang kekristenan, dan kebetulan pada saat itu yang bersedia ya Lina, ya Mbak Lina itu bersedia. Jadi saya sebetulnya masuk Kristen itu bukan karena dia, tapi karena memang saya sendiri ya. Ini dulu saya sendiri yang cari. Kebetulan dia tuh hanya fasilitator aja pada saat itu ya. Jadi disitulah saya belajar dengan dia segala macam. Udah, tapi saya sekarang udah taubat dan kembali kepada Islam karena ya itu tadi, saya pertama ingat ayah saya ya teman-teman, ingat ayah saya ini seorang ustadz gitu, seorang ustadz. Saya juga mikirin perasaan ayah saya gimana. Nah, setelah itu juga saya nonton debat Islam dan Kristen tuh di Bang Donditan, di Koh Donditan. Awalnya saya nggak pernah mau tahu gitu isinya apa. Tapi setelah saya nonton itu, saya akhirnya ragu sendiri dengan apa ajaran Kristen, karena memang di tiap debat Koh Donditan itu beliau selalu mendominasi. Jadi sampai akhirnya, loh kok begini gitu ya. Akhirnya saya pilih untuk balik lagi lah ke Islam, dan alhamdulillah Koh Dondi bersedia gitu. Saya juga minta maaf lah buat teman-teman semua yang Islam, mungkin juga pernah lah, walaupun nama saya nggak seterkenal orang-orang yang lain, saya juga pernah jadi pembenci gitu untuk Islam, padahal saya lahir di keluarga Islam. Saya menyesal sebetulnya akan hal itu ya. Saya juga ya dalam hati saya lah, saya bertobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Semoga teman-teman yang lain nggak ada yang ngalamin kayak saya. Saya kalau kalian semua ragu, misalkan mulai ragu dengan ajaran Islam atau yang lain, kalian tanya dulu lah ke ustadz-ustadz kalian. Dan satu lagi, jangan lihat Islam itu dari orang-orangnya. Karena kok Felix Xiao pernah bilang begini, kalau saya lihat Islam itu dari orangnya, maka saya mungkin akan murtad lagi. Jadi memang semua orang tuh nggak ada yang sempurna, teman-teman. Ya, nggak ada yang sempurna. Kalau kalian masih terus mencari kesempurnaan di dunia ini, itu nggak akan pernah dapat. Nggak akan pernah dapat kesempurnaan itu, dan tidak akan pernah kalian temui. Ya, jadi kalau kalian selalu nuntut bahwa orang-orang Islam harusnya begini, harusnya begono, enggak. Kalian fokus ke diri kalian sendiri dulu deh, perbaiki diri kalian sendiri. Apakah kalian sudah baik? Apakah kalian sudah menghilangkan rasa benci kepada orang lain, iri hati di dalam diri kalian, di dalam hati kalian? Coba deh kalian pikir ke situ dulu sebelum kalian menjudge orang lain. Dan untuk Bang Juma, mohon maaf ya, saya juga nggak bisa cerita banyak tentang Lina karena saya juga sejujurnya saya berat lah kalau cerita itu karena saya tahu kondisinya Bang Juma. Jadi saya nggak mau banyak cerita, tapi saya mau menyampaikan aja buat teman-teman yang lain, jangan sampai apa yang saya alami itu terjadi buat teman-teman Muslim yang lain. Sekarang perkuat iman kalian gitu. Makasih lah buat para apologet Islam yang sudah membentengi akidah umat Islam. Ya. Bang Sen, bentar. Izin Kang. Ya. Hampura. Bisa open cam nyakangnya? Nggak bisa Bang, karena ini kan akun baru saya. Iya, maksudnya nanti biar saya iniin ke teman-teman untuk di follow biar bisa Akang open cam. Oh, nggak tahu, cobalah ya. Ya. Oke teman-teman, silakan di follow akunnya Bang Chen Yong 77 biar bisa open cam beliaunya ya teman-teman. Silakan di follow. Bang Hadi monitor, Bang Hadi, Bang Kores. Di copy, di monitor. Siap. Jangan follow, kasih teman-teman. sama follow. Kalau give doang nanti nggak bisa open cam. Ya, Ya, sambil jadi, nunggu. Silakan Gerunda. Jadi ini ada hikmahnya ya, Dinda Cene, namanya Cene ya? Iya Bang, nama Iya. panggung lah Chen. Iya, ada hikmahnya, Adinda. Bisa jadi keterpurukan dirimu yang kemarin itu bisa jadi penyebab teman-teman yang lain itu bisa tertolong, bisa terbantu. Karena bukan hanya ada 1, 2, 3 orang yang mengalami hal yang sama seperti engkau. Banyak sekali. Karena memang mereka punya misi seperti itu. Mereka melakukan ini memang sudah terencana memang. Sudah terencana, sudah terprogram. Nah, dulu program mereka itu hamilisasi. Sekarang sudah bukan lagi hamilisasi nih sekarang. Berubah lagi nih. Nah, inilah yang kita sangat-sangat tidak inginkan terjadi kepada generasi Islam. Maafkan kami yang ada di apologet Islam ini kalau keras terhadap mereka para penghujat, tegas terhadap mereka para penista agama. Kami tidak peduli, kami dibenci oleh sebagian orang dari kalangan Islam itu sendiri. Metode dakwah Bang Suma dan teman-temannya itu salah. Tidak harus seperti itu. Saya tidak peduli, dibunuh pun saya tidak akan pernah mundur. Kenapa? Hal yang Adinda alami ini yang saya tidak inginkan terjadi. Jadi apa yang saya gaungkan beberapa tahun belakangan ini, itu bukan muluk-muluk. Bukan karena faktor kebencian terhadap mereka, enggak. Tapi karena tidak ingin anak-anak Islam ini kemudian mengalami hal yang serupa dengan dirimu. Itu. Mereka pandai. Yang kalau Adinda ini saja, adek Cene ini saja, seorang anak dari seorang ustadz. Kalau nggak salah, Bapak punya pesantren ya? Baru mau bikin Bang. Baru mau bikin, tapi seorang pendidik kan? Iya Bang, begini itu. Nah tuh, seorang pendidik, seorang ustadz, anaknya bisa mereka jerat. Apatah lagi anak-anak kita yang tiap hari hanya main HP, yang sudah jauh dari nasihat, mendengarkan nasihat orang tua. Orang tuanya juga sibuk kemudian mengejar prestasi saja tanpa memperhatikan anak-anaknya. Yang level seperti ini saja bisa dijerat.
apatah lagi anak-anak kita yang lain. Maka maafkan saya, ya sahabat-sahabat muslim dimanapun berada, ketika saya hadir bersama dengan tim saya untuk melakukan perlawanan, perang logika bersama dengan orang-orang ini, orang-orang misionaris seperti Lina ini, yaitu adalah panggilan jiwa, bukan dibuat-buat, bukan karena ingin tenar, bukan karena ingin dikenal, bukan karena ingin materi, bukan, semata-mata karena kami ingin menegakkan tali agama Allah, khususnya kepada generasi Islam agar mereka tidak dimurtadkan. Itu. Nah ini memang banyak yang tidak suka. Wah, apa itu Bang Suma? Ngapain setiap malam kayak gitu? Ya, ini akibatnya. Saya sudah pernah sering katakan kepada orang yang pernah mengatakan, ngapain kau ngurusin agama orang lain? Urusin aja agamamu dulu. Ngapain kau urusin ini? Saya katakan, ya memang enak. Kamu ngomong seperti itu memang enak. Tapi kamu belum merasakan kalau di antara anak-anakmu yang ada dalam rumah tiba-tiba murtad. Nah, itu tidak mungkin. Saya sudah menanamkan akidah yang mantap sama anakku. Kuajarkan mereka sholat, kuajarkan mereka tahajud. Saya tertawa. Saya katakan apa? Apa kurangnya Nabi Adam alaihi salam bercakap langsung dengan Allah? Di sana tidak ada HP, di sana tidak ada internet, di sana tidak ada kemaksiatan seperti hari ini. Hanya dilarang makan buah, tetapi jatuh. Apatah lagi kalau cuma modal, anakku sudah saya sekolahkan di pesantren, anakku sudah rajin sholat. Jangan sombong. Iblis itu bisa hadir di mana saya dan kapan saja, dan bisa menjatuhkan siapapun. Ini contohnya. Ini contohnya. Anak seorang ustadz, ini contohnya. Jadi maafkan saya teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, orang tua saya yang tidak suka dengan metode dakwah kami, metode penyampaian tablik kami. Ya ini jalan yang harus kami tempuh demi untuk menyelamatkan kemudian generasi kita. Karena kalau tidak, mereka akan semakin merasa hebat. Bayangkan saja, sekolah teologi mereka mengajarkan tentang Islam yang tidak sesuai dengan kaidah Islam, menanamkan kebencian kepada anak didiknya untuk membenci Islam, menghina Islam, menghina Allah, menghina Rasulullah. Mereka dididik seperti itu. Habis itu kita sebagai umat Islam tidak membentengi anak-anak kita, hancur sudah kita, hancur. Karena itu jangan menghalangi dakwah kami. Kalau perlu justru dukung kami, dukung Kodondi, dukung API, dukung Arimatea, dukung kemudian teman-teman yang ada di MMCI, di MCI, ya semua penggiat dakwah lintas agama, tolong didukung, dilindungi dan seterusnya. Jangan malah dikecam, sedikit-sedikit diancam, sedikit-sedikit mau ditangkap, mau dipenjarakan. Jangan, karena Indonesia butuh ketenangan. Kapan tidak ada kemudian yang mengerem mereka, selalu masuk ke lorong-lorong, memurtadkan orang, memurtadkan anak orang, maka itu justru akan memicu pertikaian. Pasti itu. Ya, kalau 1, 2, 3 orang mungkin masih bisa, tapi kalau sudah serentak, di sini ada murtad, di sana ada murtad, di sana ada murtad, pasti umat Islam akan bergerak. Ada apa ini? Tapi kalau kami membentengi kemudian mereka, anak-anak kita di sosmed ini, ya tentu itu akan meminimalisir kemudian dan mempersempit gerakan mereka yang mengatasnamakan diri mereka penginjil, anak-anak Tuhan katanya. Ya, saya kira begitu. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan atau yang lain, silakan. Ya, mungkin yang lain mau menyampaikan, silakan. Teman-teman tolong di follow ya akun Bang Senyong 77 biar beliau bisa open cam, teman-teman ya. Ayo di follow cepat, ini ada 2,1 follower Bang, kalau boleh tahu. Harus 1000. Harus 1000. Hah? Harus 1000 ya? Wah. Ini abang baru abang baru 400 ini. 485. Ayo teman-teman di follow dulu ya biar bisa open cam. Syukron jazakallahu khairan katsiran teman-teman semuanya yang sudah follow dan lempar-lempar gift. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semuanya. Amin. Mungkin Bang Handi mau menambahkan? Bisa Bang bertanya Jeyung, Akang? Iya, silakan. Boleh. Boleh. Ya, silakan. Keadaan si Lina tidak jaya ini
Memang benar-benar udah terpuruk, Bang. Bang. Iya, bentar. Maksudnya ya memang udah sakit gitu, sakit. Itu aja sih. Kalau terpuruk atau enggaknya saya juga nggak tahu. Tapi memang Intinya sakit aja, udah gitu jangan diperdalam Bunda Rahma. Soalnya ini lab. Oke. Ya, kita jaga keamanan Bang Chen juga. Ya Allah itu maha adil ya. Cek. Ya masuk Bang. Saya nunggu on cam dulu aja. Saya sebenarnya banyak pertanyaan dari awal. Dari awal pertemuan, terus bagaimana caranya dan seterusnya begitu. Tapi teman-teman di follow dulu biar bisa on cam. Jadi supaya enak nanti kalau kita sharing sama adik kita ini gitu. Sekarang udah berapa followernya? nggak tahu, saya nggak bisa. Baru 500. Katanya udah bisa Baru on cam 500. tadi, kata yang komen. Belum bisa. Tetap harus 1000. Akun baru sekarang harus 1000 tetap. Nggak bisa, Bang. Jangan percaya yang 400 sudah bisa, 200 sudah bisa. Jangan percaya. Harus 1000 tetap. Saya 2 kali bikin akun sama Ustadz Alif. Harus 1000. Apa saya mulai aja ya? Ini emang netizen ini sotoy ini. 1000 baru bisa. Assalamualaikum Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dek. Ya, Wah, ini malam ini seru nih. saya mulai dulu ya. Kenal ya, siapa sih nama lengkapnya, Bro? Nama lengkap saya tuh Muhammad Ilyas Nasrullah. Oh, Bro Ilyas. Saya Andi gitu. Panggilnya Kenal. Cen aja ya. Gak apa-apa. Semoga ada waktu kita bisa ketemu lagi nanti ya di Jumpa Darat sambil ngopi. Amin. Boleh nggak? Boleh nggak ceritain awal mula ketemu si Brekele ini? Awal mula ketemu bisa diceritain, Bang? Awal mula ketemunya memang saya yang pengen ketemu ya, Bang ya. Saya pengen ketemu karena setelah dikasih Alkitab tuh saya sering teleponan intens gitu, sering nanya-nanya tentang kekristenan. Nah terus sampai Bang Chen, jangan nyebut Alkitab, Bang Chen. Oh iya maaf. Bible aja, Bible. Bible ya, Bible Ya, itu. Bible ya. ya. Bible. Nah belajar Bible. Terus sampai akhirnya saya mulai merasa pengen ketemu dong gitu, pengen belajar langsung. Nah sampai pada tanggal 1 Februari itu beliau bilang, saya tanggal 1 ada di Jakarta nih, kalau mau ketemu yuk ketemu. Nah saya ketemulah pada saat itu. Pertemuan pertama ya kita ngobrol-ngobrol lah biasa, nggak ada hal yang aneh, cuma ngobrol-ngobrol biasa. Terus pertemuan yang kedua itu pada tanggal 22 Februari ya. Saya tanggal 22 Februari itu saya diundang ke acara ulang tahun beliau. Saya diundang, saya datanglah ya kan. Terus beliau juga bilang, saya seminggu nih di Jakarta, kalau kamu mau ikut aja bareng, sekalian lihat pelayanan gitu kan, penginjilan lapangan tuh gimana sih kan. Karena pada saat itu saya baru join Kristen, baru ya istilahnya beranilah menampakkan diri untuk belajar Kristen. Saya juga ikut dong, tertarik gimana sih pelayanan lapangan tuh, penginjilan tuh gimana. Saya ikut. Nah udahlah, di situ jujur ya Bang ya, jujur saya melihat kebaikan beliau, saya jadi jatuh cinta sama beliau. Ini saya ngomong jujur aja, saya ada perasaan sayang sama beliau tuh sebetulnya, karena saya ngelihat ya baiklah, beliau tuh orangnya baik, itu suka berbagi segala macam. Terus bisa dibilang tuh beliau tuh kalau kemana-mana ya, misal ngajak ngumpul gitu, pasti beliau yang bayarin semua gitu. Terus beliau juga sebenarnya orangnya perhatian, care lah ke sesama. Makanya saya nggak tahu kalau misalkan beliau itu
banyak yang benci. Ya mungkin di luar image dia yang asli gitu, dia kan punya personal branding Lina Wijaya gitu. Lina Wijaya yang seperti apa saya juga nggak tahu ya sebelumnya, karena memang saya kenal beliau tuh baru gitu. Saya tidak tahu masa lalunya seperti apa, yang katanya bisa dibilang tuh mungkin masa-masa jayanya lah, masa-masa jayanya di Oke. perdebatan. Oke, udah paham. Artinya sambil ingin belajar Bible ada rasa kan gitu ya. Iya. Itu intinya. Terus berapa kali pertemuan intens? Apa yang ada bahas? Masalah hati kah atau masalah Bible kah atau apa yang Anda bahas di kala ketemu? Silakan. Macam-macam sih Bang. Di samping kita pelayanan, penginjilan lapangan, bagi-bagi istilahnya bagi-bagi berkat lah ya. Ada ketemu teman-teman pendeta, bagi-bagi obat kayak gimana, pelayanan lah gitu, gimana sih melayani orang gitu ya istilahnya. Sambil itu juga kita ya jalan-jalan bareng gitu sebagai pasangan yang Pelayanan ya. Oke, lanjut. ya. Maaf ya kalau saya potong. Terus kemudian apa yang menyebabkan sehingga Anda murtad dan dibaptis? Karena jatuh cinta kah? Enggak, Atau Bang. karena hal lain kah? Silakan. Kalau itu seperti yang saya bilang tadi, saya memang ragu dengan Islam, sehingga waktu itu ditanya, kamu siap gak kalau dibaptis sekarang? Terus saya bilang saya siap dibaptis kapanpun, tapi saya memang nggak mau, itu bukan tujuan utama saya gitu ya dibaptis. Saya memang maunya belajar aja, pengen tahu. Toh karena pada kenyataannya yang penting percaya, masalah baptis itu bisa belakangan gitu. Maksud saya begitu. Saya juga nggak mau buru-buru, tapi saya bilang kapanpun saya siap. Oke, kata beliau, karena kondisi penyakitnya mungkin takut nggak ada umur atau apa. Katanya udah baptis buru-buru aja ya, bulan kemarin tuh baptis aja ya, biar siapa tahu ini terakhir saya lihat kamu. Itu saya di situ sedih Pak, sebetulnya Pak, sedih saya terharu lah, gimana ya, gimana lah, susah dijelasin itu. Nah ya udah saya ikut, saya dibaptis lah pada saat itu. Nah setelah dibaptis itu saya sering nonton video Koh Dondi sebetulnya. Jadi saya ragu-ragu sendiri ya, memang orangnya labil lah saya akui itu. Oke. Jadi setelah dibaptis dengan melankolisnya gitu ya. Oke, resmi Anda menjadi Kristen murtad karena Bang Hadi, ragu. sebelum ke pertanyaan selanjutnya, tolong minta di follow biar cepat dia bisa on cam, Bang Hadi, sambil di ini. Coba sebentar bisa on cam guys, belum Harus 1000 belum. Coba Bang Hadi, kalau sama Bang Hadi biar cepat. Netizen yang 2K ini ya, silakan di follow saudara kita biar bisa open cam. Ayo. Tinggal 300 Follow. lagi itu. Ayo teman-teman, semangat. Izin Terima ya, kasih lanjut ya. lagi ya. Ya, Izin ya lanjut. Bang Yuma izin ya lanjut lagi ya. Pertanyaan Silakan. Dan ini menarik ini soalnya sebagai apa ya, bentuk edukasi juga di luar sana bahwa banyak intrik-intrik itu loh. Ya kalau teman-teman ada yang lain nanti habis ini nggak lama kok, karena ini harus ditanya gitu loh. Terus kemudian sesudah dibaptis itu intens ketemu lagi nggak bro? Silakan. nggak ada lagi Bang ketemu setelah itu. Selebihnya kita banyak berantemnya gitu, banyak berantemnya lah di HP, walaupun hanya perkara-perkara sepele sebetulnya. Kayak misalkan saya telat angkat telepon, terus saya sibuk, saya kan maksudnya nggak sibuk-sibuk juga, cuman saya tuh sering main game Bang. Sering main. Oke. Habis itu nggak ada lagi. Terus kemudian Anda dikasih sesuatu gitu? Dikasih Alkitab aja sih, Alkitab Bible aja sih gitu. Materi? Enggak Bang. Hal yang tidak layak? Enggak ada juga. Pernah diajak berduaan? Mau dijawab boleh Kemana-mana nggak? kan memang Boleh. berdua Bang kita. Maksudnya saya nemenin gitu. Sampai jam pagi, pulang pagi atau gimana? Asisten.
Tempat khusus gitu. Kalau ke luar kota kan nginep bang, kami nggak sehari 2 hari, bisa seminggu gitu. Oke. Boleh dijawab, boleh tidak nih? Sempat melakukan hal yang terlarang? Itu saya nggak mau jawab lah. Oke. Kalau begitu ya kita aja yang mengerti sendiri ya teman-teman ya. Jadi saya udah bilang tadi bisa dijawab bisa enggak. Kalau mau hujat saya aja teman-teman. Oke, baik. Yang lain. Maaf ya Bang Yuwa, pertanyaan saya tajam loh. Kalau dibiarkan tajam ini, gimana? Saya terusin apa gimana? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi di Tapi sini ada ini juga, maaf Kanda, ada ini juga kalau rasa tidak pantas untuk dipublish, jangan diumbar semuanya di sini. Kami udah ngerti kok si Lina itu jauh sebelum ada ini kenal sama dia, kami udah tahu. Nanti kami akan tunjukkan videonya juga. Sebenarnya saya nggak mau banyak ngomongin Lina ya. Saya nggak enak hati sebetulnya. Jujur lah, saya nggak enak hati juga sama dia gitu. Itu sudah hukuman dia karena telah menghujat Allah dan Nabi kita. Bang Sen, Lina Wijaya udah tahu rumah Bang Sen soalnya ya? Udah bang, saya tuh terbuka. Nah itu ya. Cen, lu tuh takut sama ini, takut sama Lina? Enggak bang, saya bagus jaga perasaan lah. Saya kelarin dulu baru saya tutup nih, tinggal 2. Iya, Saya kelarin dulu. silakan. Ya. Masih ada rasa cinta kayaknya. Saya kelarin dulu Bunda, izin. Pernah nggak ngasih tahu dia tinggal di mana bro? Stay di mana? Jakarta kah? Luar Jawa kah? Maksudnya saya ngasih tahu. Enggak, dianya si Berkelo ini. Iya pernah. Di mana? Kalau bisa jawab bisa enggak? Saya nggak jawab deh kalau itu. Oke, makasih. Nggak apa-apa. Lanjut ya, terakhir nih. Kenapa Anda kembali ke Islam? Apa karena cinta bertepuk sebelah tangan atau karena memang saya dibaptis Kristen ini kok begini banget gitu loh. Yang mana nih yang membuat Anda kembali? Yang saya bilang tadi bang ya, saya nonton video-video debatnya Kodonditan, jadi saya ragu sendiri. Karena pada saat itu yang bikin saya tambah ragu yaitu saya tuh kan asisten ya, saya disuruh ngehubungin Kodondi buat katanya mau silaturahmi nih, Bu Lina nih mau silaturahmi, jadi ya udah hubungin, saya ada nomornya nih. Saya bilang mau ke Kodondi Malab Center, saya ada nomornya nih. Saya hubungin, ya udah bilang aja mau silaturahmi dari Bu Lina Wijaya. Nah ketika itu Kodondi bilang nggak kenal Bu Lina Wijaya, terus Bu Linanya nggak terima gitu. Ya udah kalau nggak kenal nggak usah. Terus Kodondi kan nantang balik, ya udah kita. Oke, cukup. Artinya Anda mendengarkan diskusi debat-debat selama ini. Anda ada rasa penyesalan nggak bro? Wah ada lah pasti. Ungkapkan di sini aja, tapi nggak usah lah ya. Penyesalannya nggak usah, kita semoga kedepannya lebih baik. Itu sih dari saya. Selamat kembali ke Islam. Pertanyaan soalnya banyak, tapi berbagi sama yang lain. Makasih, kembali ke host. Wah, dia bikin VT galau-galau loh, Chen. Gara-gara lu kayaknya. Udahlah bang. Cinta yang dulu, gitu-gitu deh. Anyway Chen, gini ya, ini gue terakhir untuk yang untuk yang Lina Wijaya ini. Yang nyosor duluan, lu atau dia? Gua akuin gua bang. Oke, lanjut. Berarti jaratnya berhasil. Nah ini salah satu ininya, videonya ya. Mungkin sebelum kenal sama Lina adik ini. Yang menghina dan menistakan Islam. Ya izin saya putarkan dulu kalau gitu ya Guru Nda. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan sama ini Adek Ceni. Saya mau menyampaikan teman-teman yang di bawah, terutama yang nonton, kalian boleh kesel ya sama Bu Lina mungkin karena perkataannya atau apa, tapi saya mohon memaafkan dan udah jangan dihujat atau gimana ya, karena sakitnya itu udah nggak bisa diapa-apain teman-teman. Dia dengan sakitnya saja sudah menderita. Udahlah, saya juga nggak
jadi nggak tega gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, Tapi jadi izin ya. gini, Linda Jenny, adek ini juga jangan mau mempersamakan kami umat Islam ini, perasaan kami ke dia dengan perasaan dirimu, Dek. Kami tidak akan pernah memaafkan. Mungkin setelah dia mati membusuk baru kami maafkan. Berbeda kami dengan dirimu, kamu kan pernah dekat, pernah jadi asistennya, wajar itu. Kami sebagai umat Islam gak terima atas hinaannya. Jadi kami tidak akan pernah memaafkan. Sampai dia membusuk di neraka pun kami tidak akan maafkan. Itu. Ya, jadi adik ini silahkan Anda maafkan karena Anda pernah dekat, itu perasaan ya, kami memaklumi itu. Tapi kalau kami tidak ada maaf bagi Lina Wijaya. Itu. Kasih. Saya simpulkan juga tadi hasil pertanyaan saya, ini anak hati-hati di luar sana. Misionaris itu banyak mempergunakan cara, bahkan menjual dirinya demi untuk mendapatkan orang bisa murtad. Apa Bu yang dia lakukan? Jadi waspada terhadap misionaris di sekitar Anda. Itu kesimpulan dari tadi atas pertanyaan saya ke beliau ini. Makasih, lanjut. Ya, izin sebelum saya putarkan videonya, teman-teman yang di bawah kalau komennya kurang benar ya, kalian kan samalah muslim lah ya. Coba penyemangat aja komennya. Atau kalau enggak saya tutup aja komennya ya, biar kalian enggak kasihan Bang Chen-nya. Ini Bang Chen ini baru balik lagi ke Islam, baru bersahadat lagi. Jangan sampai Bang Chen merasa nggak enak atau merasa sakit hati dengan oknum-oknum yang komennya itu nggak benar. Ini kan pribadi Bang Chen, ya. Tolong, mending di tab layar daripada komennya benar. Apalagi bikin sakit hati atau bikin ilfil Bang Chen, nggak boleh dong, ya. Atau kalau nggak saya tutup komentarnya. Papa, Bang Chen aja jangan baca di bawah, itu luapan hati mereka karena kita ini saya aja dengar hujatannya tuh sakit. Jadi jangan baca di Bisa bawah. nasihatin Bang Chen, Bunda aja kalau baca yang komen Ya makanya Bang Chen jangan baca, itu luapan netizen karena dia menjerat Bang Chen dengan cintanya itu loh. Sekarang intinya kan sudah lewat, sudah benar aja lewat lah. Toh juga si Chen ini kan sudah mengaku salah, sudah mengaku juga ada kekhilafan. Namanya manusia kan memang tempatnya hilaf. Ya sudah, yang penting gak usah lagi kita ini jadikan aja pelajaran supaya yang ini terjadi sama anak-anak kita, ponakan, cucu segala macam, dengan jeratan-jeratan begitu dimurtadkan. Ya ini jadi pelajaran aja sudah. Kita alhamdulillah Bang Chen ini sudah pindah, sudah balik, ya, sudah kita terimalah, kita terima dengan lapang dada. Apapun dari kesalahannya udah kita lupakan. Tetapi bukan berarti kita melupakan kesalahan si Lina itu. Lina jangan kita lupakan. Karena kan pertaruhannya duluan mati apa duluan ketangkep. ya itu kita nunggu. Ya kita nunggu Bang Chen. Bang Chen masih terjeda ini sebelum saya putarkan. Bang Jul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Jul kan? Mana? Oh iya, Bang Jul. Ya, kita nunggu Bang Chen masih terjeda itu. Sabar ya teman-teman, sambil di follow-follow Bang Chen-nya biar bisa open cam. Ini kayaknya ya. Ya ditelepon itu, udah biarin aja. Ya, di telepon itu pasti. Itu kalau kelamaan jeda takutnya kepental itu Bang Chen-nya.
Ya. Ya bang, aduh saya jadi gak enak nih saya ditelepon. Pas bener kan? Udah ceritakan aja kalau intinya kan saya sekarang udah balik lagi, udah masuk memeluk Islam lagi, udah itu aja kita bahas. Bagaimana kedepannya kita bantu untuk menjaga akidah-akidah ya anak-anak kita, ponakan-ponakan kita supaya nggak terjerat. Ini jadikan percontohan aja. Tetapi apa yang terjadi antara Chen dengan Ya, Lina? Bang Glenn, kita bahas. Bang Glenn. Ya, Ya, Bang Glenn, izin. Biar kita percepat aja, biar Bang Chen-nya dengar. Bang Chen monitor nggak? Biar saya puterin langsung. Ya saya dengar di sini. Aman. Oke, saya putarkan videonya ya. Banyak, tapi saya mau jawab sendiri. Ibu tak Nah, kedengeran nggak? Bansos di sini. Kedengeran. Sorry ya teman-teman. Ini lagi mode mahasiswa nih. Mode mahasiswa ini kayak gini nih, gontok-gontokan. Ayo gontok-gontokan. Suka-sukamu Tuhan. 18.30 saya mau kuliah. Saya manfaatkan waktu saya nih. Silakan siapa yang mau tarung derajat sama saya. Iyalah, saya punya jawaban seperti itu kok. Dia mau revisi enak aja. Ya, kalau kayak gitu berarti kamu tidak pantas, tidak layak berbincang-bincang dengan saya. Saya sangat eksklusif dan sangat confident dengan iman saya sebagai seorang reform Injili. Jadi you tidak usah utak-atik. I punya doktrin, I punya keyakinan, I punya iman. Ditambah bonus saya ini mantan Islam. Ya, paham kamu? Jadi tanya-tanya saja. Silakan naik. Nah, silakan naik. Iyalah. Kenapa katanya membolak-balikan? Siapa yang bisa membolak-balikan Yesus? Orang dia adalah Allah itu sendiri, dia adalah Tuhan itu sendiri, the one and only, satu-satunya, no others else. Lalu kenapa si Allah diganti? Si Allah memang pantas diganti karena dia tidak mencerminkan sebagai Allah. Dia tidak pernah bisa mencerminkan bahwa dirinya adalah Allah. Allah itu adalah pencipta, sumber segala kuasa. Saya tanya, di mana kuasanya kalau dia nuzul ke dunia jadi batu bentuk vagina? Di mana kuasanya kalau dia itu butuh bantuan setan-setan untuk menyesatkan manusia? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Jadi pantaslah si Allah itu saya ganti dengan Yesus Kristus, satu-satunya Allah dan Tuhan yang berkuasa di bumi, ya, berkuasa di sorga, berkuasa di dunia orang mati, ya. Makanya lebih gampang kalau kamu itu cerdas. Tanya saya dong, woi Lina, kenapa kau keluar dari Islam? Nih yang satu ada komentar sebelum saya putarkan yang satunya, Bang. Sisa baju itu cuma 4. ya ada komentar lah. Enggak, ini dari Bang Sen. Udah bang, lanjut aja bang. Lanjut ya. Ya, biar Bang Sen tahu aja ke Islam dia. Mobil saya turun, tidak saya bawa, saya tinggal karena biasanya saya bagi ke orang-orang di pinggir jalan juga. Tetapi karena saya datang, si Juma menolak bertemu, takut katanya masih tidur, yaitu menurut Ripa lagi tidur di dalam sarung bermain burung, terserah dia lah ya. Lalu si Kores juga katanya tidur, saya telepon, saya WhatsApp, tidak ada yang mau keluar, tidak ada yang mau respon. Lalu si Nandar katanya malam itu juga sama Wafi malam itu juga usai acara langsung kabur pulang. Si siapa lagi Romiansah juga langsung pulang. Banyak yang langsung pulang malam itu, entah karena apa, mungkin karena kisruh setelah rapat tentang keluarnya logika, keluarnya si blokir permanen sambil membicarakan Lina Wijaya. Nah, mereka menjadi tegang ketika paginya saya datang. Karena memang itu yang saya dengar, rapat mereka, pembicaraan mereka malam itu setelah acara lalu pada bubar. Tidak ada yang mau bertahan. Yang rapat yang saya siapa saya? Diam. Setelah mereka bubar pagi itu saya datang sudah sepi, sunyi, sepi seperti kuburan teman-teman ya. Nah, karena sekali lagi saya ulang, si Juma dan si Kores yang saya bidik itu Juma tidak mau keluar, tidak mau bertemu saya. 30 menit saya menunggu dia bangun dari tidur, tak bangun-bangun. Saya pulang. Sebelum saya pulang, saya sebagai orang Kristen itu dipanggil untuk berbagi. Lalu saya menawarkan. Di dalam hukum, apa yang saya lakukan itu benar, tidak bisa dituntut.
sebab saya menawarkan, hai Ripa dan kawan-kawan yang bertemu dengan saya itu ada Ripa, ada Budak Angon, ada Bunda, saya tidak tahu namanya siapa itu, dipanggil Umi, saya tidak tahu. Terus ada siapa si Hasan, saya tidak tahu, udah hafal saya teman-teman ya. Sebelum saya pulang, saya bilang, saya mau pulang, tapi saya punya souvenir, kalian mau nggak? Nah, si Umi itu tanya, apa souvenirnya? Baju dong. Ya, nggak mungkin saya kasih kamu yang murahan, gantungan kunci, tempelan kulkas. Udah mungkin sampai di situ ya, Guru Nda. Iya, itu salah satu ulahnya ya. Jadi kalau di belakang, kalau di dunia nyata mungkin bersama dengan calon-calon korban atau korbannya, dia itu seperti malaikat. Tapi kalau di depan sosmed kayak begini, hinaannya terhadap Islam Allah itu ya gini, ini belum apa-apa ini. Hinaannya itu sangat luar biasa tuh. Dan ya saya boleh katakan kemungkinan sakitnya dia itu karena ada panggilan polisi. Bisa jadi pura-pura sakit. Karena selama ini kita lihat dia sehat-sehat aja. Dia ke Medan, dia ke Kalimantan, dia ke Pontianak, sedikit-sedikit ada di beda pulau. Saya takutnya dia ini penyakitnya penyakit Lombok, sakit-sakit Lombok. Kecuali kalau dia maaf kena penyakit AIDS kah atau apa, mungkin. Saya curiganya itu sih. Tapi kalau penyakit-penyakit lain saya rasa enggak. Dia itu segar bugar. Dia segar bugar dan baru-baru aja. Tunggu dulu, saya lihat WA-nya ke saya dengan teleponannya itu kapan dia telepon saya nih. Kalau dia sakit parah, saya rasa nggak mungkin juga dia di IGD masih WA-WAan sama adik ini. Tanggal 22 Mei, hari apa itu? Dia masih miss call saya. Baru-baru, sakit apa dia rupanya? Kalau dibilang sakit parah, sedikit lagi dia mau meninggal, ya alhamdulillah sih kalau segera. Tapi kalau dibilang sakit, saya curiga dibuat-buat. Karena takut, karena sudah panggilan kedua. Sedikit lagi dijemput. Saya kira begitu, teman-teman, silakan. Sepertinya sih. Ya ngakunya sih, ya ngakunya sih kanker paru-paru stadium akhir, ngakunya. Tetapi bukti konkretnya nggak ada, itu aja. Kalau paru-paru itu Dinda, setiap dia live pasti batuk-batuk. Ini tidak pernah sekalipun kita lihat dia batuk. Yang paru-paru itu kayak si Rudy Yohanes. Ini saya curiga dia menjadikan adik Chen ini sebagai corong supaya dia berbicara kemana-mana, supaya sampai ke pihak berwajib bahwa dia sakit. Curiganya saya gitu. Betul. Sama Guru Nda, pikiranku. Dari cara bicaranya Bang Chen juga ini kita bisa menilai loh. Ya teman-teman, tinggal 200 lagi, silakan di follow Bang Chen-nya biar bisa open cam Bang Chen-nya ya teman-teman. Ayo di follow teman-teman. Mungkin Bang Jul ada pertanyaan Bang Jul buat Bang Chen. Nggak, nyimak, lanjut. Atau Bang Kores ada pertanyaan, silakan sambil kita nunggu followernya nambah. Ya jadi begini juga, si Chen ini kan diancam akan dilaporkan. Ya walaupun yang saya lihat pasalnya pasal ngarang semua, pasal masuk akal. Ya itu pasal bikinan dia aja, asumsi dia seperti asumsi ke Bibel, sama-sama dia ke Bibel asumsi, ke KUHP juga asumsi kan gitu. Ya, jadi gini Chen, nggak usah takut kalau emang dia betul mau mengadukan, ayo kita tunggulah. Saya bukan nantangin, tapi apa yang Bang Glenn izin, emang diaduinya dalam hal apa? Mau diancam ini? Ada ITE-an lah. Undang-undang IT tentang ini yang sekarang atau yang kemarin di Kodondi? Yang kemarin. Oh, yang kemarin. Ya, Oke. kemarin. Kalau Ya, misalkan ini terjadi dilaporkan Guru Nda, apakah apa yang tindakan api yang dilakukan? Ya kita backup adik ini. Ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Dilawan, Nggak usah takut. dilawan, di backup lah, nggak usah takut. Iya, umat Islam se-Indonesia bahkan sedunia ada di depan bukan di belakangmu. Yang penting satu, ya jangan seperti kasus yang kemarin. Kita sudah pasang badan ternyata ada kasus lainnya. Kayak si yang di yang kemarin itu, saya kan pasang badan kalau sampai gara-gara patung ini, gara-gara foto ini kau di penjara. Ternyata bukan karena kasus itu, kasus yang lain. Nah selama kalau masih
karena kasus misinya beliau ini, kamu dia papain sama dia, api bukan di belakang, kita di depanmu. Gak usah khawatir, gak usah takut. Memang kerjanya kayak gitu. Dia yang melakukan, dia yang melaporkan. Contoh seperti saya yang terzolimi, saya pula yang dia laporkan. Habis itu dia nyanyi-nyanyi, joget-joget. Jadi nggak usah khawatir, Dinda. Saya keras begini karena kesal aja. Saya sebenarnya nonton video kamu itu, mata saya itu berkaca-kaca. Saya lihat Bapak, bagaimana orang tuamu bercerita, bagaimana senangnya beliau, terharunya dirimu. Hancur perasaannya, anak yang disayang tiba-tiba murtad. Ya, tapi alhamdulillah dirimu sudah kembali. Cuman yang perlu ada ini pahami, Lina itu bukan cuman you yang jadi korbannya. Saya yakin itu. Karena videonya dulu sebelum dia hapus videonya, itu banyak sekali kemudian euforia yang dia pertontonkan karena dia memenangkan jiwa-jiwa menurut dia. Itu. Jadi dirimu jangan terlalu merasa tersakiti karena tidak sama lagi, jangan. Entah kamu itu korban yang keberapa dari dia. Ya. Jadi nggak usah terlalu ini. Kalau di usia sekarang yang 50 tahun aja dia bisa menggait berondong kayakmu, bagaimana usia dulu mereka? Dia usia 30 tahun, 20 tahun, 40 tahun. Usia sudah bau tanah aja bisa kayak gitu, apalagi waktu masih muda. Jadi nggak usah kau tersakiti, bahkan kau harus kuat. Kami umat Islam bersama dengan dirimu, nggak usah khawatir. Justru dia itu juga sekarang dalam keadaan terancam itu. Ya nggak usah takut, Cen. Ya, tapi kan Nggak usah ini takut. posisinya Gurunda, si L ini kan terlapor nih, sebentar lagi mungkin jadi TSK. Apakah bisa dia melaporkan kalau posisinya Masih seperti bisa. itu? Masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Iya. Intinya dari Kodondi sudah mengatakan akan mengirimkan pengacara gratis. Ya. Dari Bang Juma juga sudah bikin backup, Cen. Dua-duanya tetap ke saya. Jadi aman ya. Saya tetap ada di depan. Jadi apapun yang kabarnya saya langsung ya. Betul. Nggak usah khawatir. Nggak. Salam sama Bapak ya, sama Ustadz. Sama Abi. Iya bang. Iya, sama Abi. Iya. Salam keluarga. Nggak usah khawatir. Ada waktu kita berkunjung lah. Kapan kita berkunjung ke Bogor atau ke Cianjur kalau ada waktu. Teman-teman dipercepat 60 lagi teman-teman. Di follow-nya 60 lagi. Masa ini 2,6? Kayaknya banyak oten nih yang nonton nih, ngerekod nih kayaknya nih. Ini nggak bisa ya. Utusan. Teman-teman, kalau kalian ragu sama saya balik ke Islam, terserah lah. Enggak, kita nggak ragu, Cen. Kami nggak ragu. Kami tidak ada keraguan. Komen ini loh bang. Enggak, itu kebanyakan oten juga yang nyamar, Bang Iya, Chen. banyak yang nyamar. Jadi Banyak yang nyamar. kalau masalah Chen bersyahadat kembali, kami nggak ada ragu sedikit pun, kami tidak ada keraguan. Yang kami hanya meragukan, jangan sampai Chen terjerat lagi, gitu loh. Itu yang kami ragukan. Kalau Anda bersyahadat tidak ada ragu sedikit, tidak ada. Nah ini Bang Chen udah 1000, Bang Chen harus turun dulu keluar dari TikTok. Oke. Terus masuk lagi ya, baru bisa open cam. Oke bang, bentar ya. Oke ya, turun dulu ya. Iya, Masya Allah. Kodondi lagi lah. Kodondi lagi lah, tadi udah saya undang. Udah beres labnya. Coba ditelepon lagi Bang Glenn. Udah Biar saya naik undang ke sini. Aduh, belum bisa. Kenapa ya nggak bisa gini ya? Harus keluar aplikasi dulu. Jadi aplikasinya di close dulu Oh, aplikasinya, gitu ya. dibersihin Yaudah. semua. Masuk lagi. Kata si Melisa di bawah ada dia tuh. Mel, naik Mel. Melisa, woi. Itu si Lina Wijaya minta naik tuh. Nggak ada tabayun. Emang apa tabayun? Tabayunnya sama umat muslim di Indonesia. Kalau tabayun bersama umat muslim. Nggak ada urusan tabayun, nggak ada.
Waduh, nggak bisa open cam dia. Live access need to go live on video as Nggak bisa. Yes. Bang Glenn punya akun yang udah bisa open cam nggak? Biar dipinjemin dulu sama Bang ini. Ada akun gue satu lagi, cuman passwordnya apa ya? Passwordnya lupa gue. Wah. Ini kenapa sih emang yang nggak bisa on cam nih? Saya nggak ngerti soalnya. Iya, harus seminggu. Oh, harus atau seminggu. 3 hari. Oh iya, aturan baru, nggak cuma viewer, tapi harus nunggu 3 hari baru bisa. Ya, 3 hari baru bisa. Ini supaya panjang dan Gurunda masuk ya ke sini. Gua kasih yang seru-seru nih dari Chen Yong. Nah, gini Chen Yong. Chen Yong, apa yang menyebabkan enggak gua revisi. Nonton apa sampai Chen Yong itu oleng imannya dari Islam? Silahkan. Oke. Ada channel di YouTube namanya Sunnah Nabi. Pada tahu gak kalian, teman-teman? Atau di bawah pada tahu gak? Ada channel. Tahu. Lanjut. Ya, itu pertama. Terus kedua ada namanya Tanpa Ragi. Ya. Tanpa Ragi 2. Terus? Nah, itu aja sih yang inti-intinya dari situ. Saya sering nonton itu. Oke. Sebelum kita tanggapin Sunnah Nabi sama Tanpa Raginya, coba sebutin yang paling terngiang salah satu konten dari mereka supaya kita ratain di sini. Yang paling terngiang itu kalau di Sunnah Nabi yaitu kejadian ketika Nabi Muhammad itu menikahi mantan istri anaknya Zaid, anak angkat. Di situ. Nah, di situ kan narasinya, masa Nabi kayak gini, terus saya mikir iya juga kenapa kayak gini gitu. Itu bodohnya saya ya teman-teman, maaf ini bukan maksud apa. Terus kalau yang di Tanpa Ragi itu tentang pokoknya series Abdul Amburadul ada di situ, series Abdul Amburadul. Jadi Oke, Tanpa Ragi nanti diingat-ingat dulu, kita bahas dulu yang pertama ya, menikahi apa fitnahnya itu menikahi menantu kan gitu ya. Oke, silahkan Gurunda, gas. Gurunda. Waduh, Gurunda keburu badminton. Mungkin agak jauh dari perangkat Gurunda. Kita tunggu aja Gurundanya. Oke, sambil nunggu Gurunda. Ah, ini udah masuk. Gimana deh? Iya, jadi jadi Gurunda, kenapa si Chen Yong itu bisa oleng gitu iman Islam ya? Karena dia tergerus menonton channel Sunnah Nabi dan juga Tanpa Ragi. Nah, salah satu yang paling terngiang itu yang ketika membahas Nabi itu menikahi menantu, fitnahnya begitu. Silahkan Gurunda konterannya. Oh iya, mengenai Zainab. Jadi gini, latar belakangnya dulu, asbabul nuzul daripada ayat suci Al-Quran yang menceritakan itu surah Al-Ahzab ayat 37. Jadi Said itu bukan anak kandung Rasulullah, bukan anak kandung beliau. Beliau anak angkat, dan posisi Zainab ini bukan menantu. Baik pada saat dia menjadi istri daripada Said maupun setelahnya, dia bukan menantu. Kenapa? Karena Said ini bukan anak kandung, dia hanya anak angkat. Nah, adapun hikmah sampai ini dilakukan oleh Rasulullah untuk memutuskan mata rantai kebiasaan orang-orang jahiliyah waktu itu, yaitu gemar mengangkat anak menjadi anaknya, anak orang menjadi anaknya, sehingga mengganggu kemudian aturan tentang mahram. Contoh misalnya, ketika orang-orang pada zaman itu kalau tidak diputuskan oleh Rasulullah, maka akan terjadi sampai hari ini. Misalnya nih, Pak Bom-Bom, seorang muslim, tetangganya ada orang susah, karena tidak sanggup kemudian menyekolahkan anaknya, diambillah anak tetangganya itu sebagai anak angkat. Nah, yang terjadi pada zaman itu, anak angkat ya anak kandung, tidur bersama, bergaul bersama, dan seterusnya. Apakah keadaan itu masih bisa bertahan beberapa dekade ke depan? Belum tentu. Sedangkan hari ini banyak orang yang kemudian anak kandungnya aja dituin, apalagi kalau cuman anak angkat. Nah, sekarang kalau muncul orang-orang jahat, nah ini cantik anaknya, anakmu aku ambil anak angkat ya,
cantik juga di sana anakmu, kok ambil anak angkatnya, sehingga terjadi banyak kemungkinan yang hal-hal seperti itu terjadi. Sehingga itu ingin dipatahkan oleh Rasulullah. Gak boleh lagi ada anak angkat. Anak angkat itu adalah bukan anakmu, maka dia boleh kau nikahi. Itu maksudnya tuh. Jadi Rasulullah Muhammad SAW ingin mematahkan itu. Dan itu memang sudah perintah Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 37 yang saya katakan tadi. Di situ Allah mengatakan, "Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajna kaha likai la yakuna 'alal mu'minina haraj fi azwaji adiyaihim." Nah, ini sebenarnya sudah kelihatannya sih sudah diterangkan sama orang tua daripada adik kita ini, apalagi beliau adalah ustadz. Nah, saya kira begitu. Itu hikmahnya yang terjadi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mematahkan kemudian, ya, tanggapan bahwasanya anak angkat itu nggak ada tuh anak angkat. Jadi harus ada pembatasan mahram seperti itu. Itu salah satu hikmahnya. Silakan. Yang lain ditambahkan. Iya. Nah, Chen-Yon. Ya bang. Dalam kita yang bergerak di sini membantai syubhat dan fitnah dari mereka itu mempunyai karakter gini. Ini lu ingat-ingat ya, setiap fitnah dan hujat mereka terhadap Islam itu wallahi akan selalu berbalik kepada iman mereka sendiri. Itu akan selalu berbalik kepada iman mereka sendiri. Mereka bilang itu adalah najis dan nista ketika menikahi menantunya sendiri, walaupun itu fitnah gitu. Karena posisinya sudah cerai dan tidak ada menantu mertua di dalamnya, kan gitu. Nah, kalau misalnya memang buat tanpa ragi dan sunnah Nabi itu adalah najis dan fitnah, terus kenapa nenek moyang Tuhannya mereka di Kejadian 18 nomor 6 sampai 11 itu ada Yehuda menggauli menantunya Tamar, prot-prot itu sampai keluar anak. Kenapa bisa begitu? Nah, Cenyong kepikiran nggak ke sana? Enggak, saya malah nggak tahu itu bang. Ah, nggak tahu kan? Disembunyiin sama mereka. Mereka akan menyembunyikan yang mereka hujat. Jadi gini konsepnya. Wah, nggak apa-apa kita menghujat kitab kita, yang penting Islam sakit hati. Padahal yang mereka fitnah, tadi contohnya yang tadi itu ada di kitab mereka sendiri. Gitu loh. Bang. Di prot-prot itu menantunya sama mertuanya jadi anak. Saya boleh cerita lagi nggak yang bikin? Boleh banget. Lanjut, Chen. Oke, jadi itu yang pertama tadi ya, tuh kalau dari Al-Quran. Terus dari sejarah bang, kalau saya dulu kan nonton sunnah Nabi itu ada yang namanya pada zaman itu Ka'bah putih, Zulkalasah namanya ya, dari Yaman tuh. Nah terus Hajar Aswad itu menurut sejarah itu pernah diambil bang, pernah dirampok sama perampok-rampok itu, terus dipecahin jadi sampai sekarang tuh jadi 7 bagian. Nah terus saya mikirnya gini bang, ini mohon maaf ya dangkalnya pikiran saya, mohon jangan dihakimi. Saya mikirnya gini bang, Hajar Aswad itu kan batu suci gitu ya, batu yang disucikan. Kenapa itu bisa dicolong terus bisa dipecahin sampai 7 bagian? Padahal Mekah aja pas mau diserang sama Raja Abraha pada zaman Nabi Muhammad lahir, itu kan Allah langsung nurunkan bala bantuan ini dari burung ababil tuh ya. Nah, kenapa ketika batu itu diambil oleh perampok-perampok yang punya Ka'bah putih dari Yaman itu bisa keambil gitu. Jadi saya mikir kayak ini bener gak gitu, ini bener gak sih keajaiban-keajaiban kayak gini, tapi kok bisa jadi pecah gini batu Hajar Aswadnya diambil gitu ya. Gitu bang, silakan bang, mohon maaf ya. Aku masuk bentar ya sebelum aku makan lagi ya. Ini mungkin buat Chen, lu harus lihat juga bagaimana tabut perjanjian yang begitu luar biasa sakral bagi orang-orang sebelah, bahkan nggak sengaja nyentuh aja bisa meninggoy. Tapi sekarang tabutnya hilang, entah kemana ya, bisa hilang, nggak tahu kemana. Oke, lanjut bang, coba. Ya, sebelum lanjut, Res, izin Bang Chen, itu saya kirim ke WA akun satunya biar bisa on cam. Boleh? Oh iya bang, oke, nanti ntar saya buka WA dulu ya. Saya soalnya tadi matiin. Bentar. Ya, masuk aja pakai akun itu. Dan teman-teman moderator,
moderator yang di bawah khususnya ya Bang Stilo dan lain-lain, tolong yang menghujat diblokir aja ya. Yang komennya macam-macam diblokir aja ya teman-teman. Karena ini nggak komennya itu nggak bermoral ya. Diblokir aja. Ya silakan lanjut Res. Iya. Jadi Gurunda, menurut Gurunda bagaimana nih dengan fenomena Chen dan juga alhamdulillah ya ini Allah langsung menjawab makarnya Lina langsung dengan orang terdekatnya kembali ke Islam itu. Itu tanggapan Gurunda gimana tuh mengenai fenomena seperti ini Gurunda? Waduh, Ikhwan, Gurunda futsal. Iya. Jadi mungkin aku Bentar. sedikit ya, sebelum Gurunda. Bang Jol izin. Ini Gurunda ada tamu keluarganya sebentar paling 5 menitan 10 menit. Oke. Aku mau nambahin buat Chen, mungkin lu boleh periksa reputasi Lina Wijaya dari channel-channel Kristen juga. Bagaimana orang-orang Kristen aja pernah ditipu ya oleh satu manusia ini. Jadi jangan kamu berpikir bahwa dia enggak lah gitu. Jadi jangan berpikir kamu merasa bersalah ya atas apa yang kamu lakukan. Kamu harus tahu ini orang benar-benar ular beludak. Bahkan orang Kristen sendiri banyak yang sudah ditipu ya. Nanti mungkin aku akan kirim ke kamu linknya ya supaya kamu nonton sendiri dan lihat sendiri bagaimana tanggapan teman-teman Kristen mengenai Lina Wijaya ini. Oke lanjut, Res. Iya. Nah ini kalau soal beliau udah mualaf ya, jadi kita ini flashback dan mereview kenapa itu bisa terjadi dan variabel-variabelnya yang membuat itu terjadi apa gitu. Toh ujung-ujungnya Ikhwan gua kasih tahu, Muslim walaupun dia seawam-awamnya Muslim, ketika dia mengimani tauhid bahwa Tuhan itu satu yaitu Allah dan Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, utusan Allah, nggak akan betah mereka di agama yang lain gitu, apalagi di agama yang Kristen. Nggak akan betah mereka karena sangat bertentangan sekali gitu antara yang diajarkan mengenai Tuhan yang benar dengan praktek keimanan dari Kristen itu sendiri gitu kan. Tuhan itu maha kuasa maha suci gitu, dar di Kristen Tuhannya manusia pakai baju one piece yang sampai lutut gitu, lalu kulitnya putih berjenggot ya. Susah lah, nggak tenang bre, balik lagi dia gitu kan. Makanya satu-satunya cara Kristen untuk membuat Islam ada yang masuk walaupun itu sangat jauh dari ekspektasi yang mereka inginkan, yaitu banjir murtadin, tapi ternyata tiap 2 tahun sekali cuma dapat 1 gitu kan. Dengan cara apa? Ya dengan cara menghujat Islam gitu kan. Nah yang lucu ketika mereka menghujat Islam, mereka lupa di iman mereka ada yang seperti itu. Jadi ngapain menghujat Islam kalau ternyata iman mereka yang begitu, yang sesuai dengan apa yang mereka katakan gitu loh. Contoh tadi kan misalnya mengawini menantu. Loh, ngapain jauh-jauh ke Islam kalian hujat gitu? Itu kitab kalian udah tersaji dengan begitu jelas dan nyata dan indah gitu kan. Bukan lagi dinikahi lagi, diprot-prot langsung itu, nggak pakai kawin. Anaknya aja nyampe ke Tuhan lo itu apa hubungan darahnya kan gitu. Nah terus apa tadi? Oh iya, yang soal Hajar Aswad juga. Di mana konsepnya gitu ya? Di mana konsepnya? Ketika orang Kristen ini bilang, kalau misalnya barang itu suci maka barang itu nggak hancur. Blok. Mau sesuci apapun itu barang, yang namanya barang itu ciptaan. Ciptaan nggak ada yang kekal, gitu. Ada hancurnya, gitu. Contoh tadi udah dibawain Julius, tabut perjanjian lo hancur. Gitu kan. Contoh lagi, salib yang menjadi lambang keselamatan, bukan lagi lambang kesuciannya, lambang keselamatan hancur gitu. Ya apalagi Hajar Aswad. Cuman posisinya berbeda dengan tabut perjanjian dan salibnya Kristen. Kalau Hajar Aswad masih ada jejaknya, masih bisa kelihatan. Tabut perjanjian hilang, nggak tahu kemana. Salib yang menjadi keselamatan simbol juga nggak tahu kemana. Gitu loh kawanku. Nah di sini gue tekankan lagi kepada kalian ikhwan gitu. Inilah gunanya ilmu komparasi gitu. Sehingga yang penghujat ini dia akan terdiam sendiri. Karena ketika di-compare, imannya yang cocok dengan hujatannya mereka. Selamat datang di kebenaran. Gitu bre.
Ya teman-teman moderator, kalau ada permintaan dari akun yang namanya Kangen Ramadan, di up ya. Nama akunnya Kangen Ramadan ya. Moderator pada nyimak gak? Moderator di bawah. Nyimak. Baik. Kangen Ramadan ya, nama akunnya silahkan nanti di up ya. Nah ini gue supaya mancing apa namanya supporternya Edis keluar ya. Di sini gue akan memberitahukan kepada kalian Kristen yang support Edis dan juga orang-orang pembenci Islam yang selalu bersama Edis. Ini gue kasih tahu, Edis sedang membangun rumah ya, membangun rumah untuk keperluan penginjilan itu. Mohon kalian bantu transfer, nggak peduli gua uangnya dari mana. Mau kalian berbuat kriminal, mau kalian pakai uang tabungan keluarga kalian, mau kalian utang ke kantor, kalian transfer uang kalian sampai rumah itu jadi blok, ya. Nggak mau tahu tahun ini rumah yang Edis program harus jadi. Itu sudah. Halo, Kangen Ramadan. Kangen Ramadan, mukanya mirip Bang Kores. Tepuk tangan dulu kawan-kawan. Masih mute itu. Ganteng, rambut lu kayak Vegeta, bre. Berondong. Oke, lanjut lagi. Tadi mau ngomong apa? Ini Ukti Hodija nemenin Syahdu nih. Ukti au. Apa ini kok Ukti au? Kenapa Ukti au? Titik kan Ukti Hodija tiap ngomong titiknya diganti au. Nggak tahu sekarang masih gitu nggak? Masih sih, masih. Mantap. Lanjut. Ya udah itu coba. Tadi mau ngomong apa tadi? Siapa? Akhi Chen Yong. yang tadi Bang, yang batu pecah itu, batu Hajar Aswad itu pecah. Oke. Nah, gini gitu. Chen Yong itu kemakan standar yang mereka siratkan gitu. Kalau barang suci nggak bisa hancur. Nah kan konsepnya begitu mereka. Terdoktrin nih kepada Chen Yong. Oh iya ya, barang suci kok bisa hancur gitu. Nah, ini adalah sebuah pemikiran sesat yang coba disebarkan oleh mereka kepada Islam gitu. Yang namanya barang, my bre, mau dia suci kayak mau dia dibilang kudus, mau dia bilang bersejarah, pasti hancur. Yang namanya barang itu pasti hancur karena barang itu ciptaan, kan gitu. Contoh tadi udah dibawain sama Julius. Tahu tabut perjanjian? Nah, tabut perjanjian itu adalah barang yang sakral dan penting karena di sana dijaga oleh 4 patung malaikat yang di dalamnya adalah Torah paling asli, gitu. Mana sekarang barangnya? Hilang Bang, nggak ada. Hilangnya kenapa lagi? Kalah perang dijarah, terus diambil itu tabut. Padahal diceritanya apa? Kalau orang memegang tabut ini, Tuhan marah, lalu kemudian mati itu orangnya, kan gitu? Kok bisa dibegal? Nah gitu. Ketika kita compare kepada iman mereka, nanti mereka bingung sendiri. Oh iya ya, tabut perjanjian hancur ya, kan gitu. Padahal tabut perjanjian ini kalau kita lihat dari sejarah dan konteksnya, dia itu lebih vital dan lebih penting daripada Hajar Aswad secara keimanannya Yahudi dan Kristen. Karena disitulah firman Tuhan pertama ada, bukti di mana rekam jejak Musa berbicara dengan Tuhan, kan gitu. Tapi hilang sekarang, nggak tahu kemana. Begitu juga Hajar Aswad. Jadi nggak ada masalah kalau barang itu hancur. Dan di sini ada hikmahnya. Apa itu hikmahnya? Yang namanya batu itu tidak bisa menyelamatkan lu. Jadi jangan sampai lu berlebih-lebihan, dalam Islam itu artinya gulu, jangan sampai lu berlebih-lebihan menganggap batu ini. Gitu. Batu itu adalah batu yang mempunyai sejarah turun dari surga, lalu kemudian dipasang di situ ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sedang meninggikan Ka'bah, lalu kemudian tradisi itu dipegang oleh anak-anak Ismail sampai ke zaman Nabi dan sampai ke zaman kita. Udah segitu. Nggak ada batu itu bisa memberikan wasilah. Kalau misalnya dicium-cium dia bisa memberikan kekayaan, nggak ada, bre. Jadi kalau batu itu hancur wajar, karena yang namanya juga batu gitu. Bukan sesuatu yang vital dalam keimanan Islam gitu. Sampai sini nangkep Chen Yong? Nangkep Bang, jadi itu biar nggak mengkultuskan ciptaan ya. Berarti itu mantap, betul sekali gitu. Menunjukkan bahwa semuanya bisa hancur walaupun hal yang dianggap kalian suci gitu. Jadi yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan Bang? Soheh mabre. Ya, itu banget. Sip ya. Nah, terpuaskan jawabannya? Puas Bang. Itu make sense sih. Kalau menurut saya itu kan menunjukkan keagungan Allah juga. Yo X. Kalau gitu silahkan pertanyaan berikutnya. Terus yang ini Bang, kalau yang saya nonton yang di Tanpara gitu, jadi surat Al-Ahzab ya, kalau nggak salah yang
celakalah kedua tangan Abu Lahab itu ya. Nah, jadi di situ di framingnya tuh begini bang, Tuhan kok nggak maha pengampun sih, Tuhan kok baper malah ngutukin ciptaannya gitu. Nah jadi di situ juga saya mikir, oh iya juga gitu loh. Padahal kan harusnya Tuhan tuh menunggu sampai ajal seseorang tuh wafat, menunggu taubat, maha pengasih kayak gitu. Jadi pada saat itu dengar surat Al-Lahab, terus di situ juga disebutkan, coba kalian pikir orang Islam sholat, isi bacaannya ngutuk-ngutukin orang yang udah gak ada, yaitu Abu Lahab tadi ya. Nah itu juga saya kemakan di situ bang. Mohon maaf teman-teman, atau kalau ucapan saya ini agak ini, saya pengen tahu gitu, itu aja. Oke. Nah, mengenai soal pengutukan atau ada ungkapan gini ya, yang ini yang kontras sekali dengan Islam men. Di Kristen itu, Tuhan itu kan harusnya nunggu, kan gitu. Tuhan itu harusnya kan menunggu dia bertobat lalu kemudian mengampuninya, gitu bahasanya ya. Sekarang gua tanya secara logika, ketika lu mengharuskan Tuhan begitu, ini Tuhan jongos lu atau sesembahan lu? Berarti siapa lu ngatur-ngatur Tuhan? Iya enggak? Kita ini milik Tuhan, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kita mau diapain itu terserah Allah, karena kita miliknya. Apa yang kita lakukan kepada Allah gitu ya, kita beribadah, kita menyembah, kita membaik-baiki Allah, kita mau menghujat misalnya, nauzubillah min dzalik, menghujat kemahakuasaan Allah, itu tidak akan mengurangi atau menambahi kesempurnaan dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju nggak? Jadi ngapain kita mengharuskan gitu? Kalau Allah sudah berkehendak begitu, begitulah terjadinya. Sekarang kita sebagai manusia gimana? Bukan kita menghakimi Allah, karena Abu Lahab dan kita adalah milik Allah. Yang kita ambil adalah hikmah dari apa yang terjadi dengan kehidupannya Abu Lahab. Dia dikasih kesempatan selama hidup, kenapa dia nggak bertobat? Sampai Allah menurunkan firman yang nanti menjadi bahan pengingat manusia-manusia sampai akhir zaman. Itu yang menjadi ibroh, itu yang menjadi pelajaran bagi kita, bre. Bukan kita mengkoreksi lalu dengan gegabah dan sombong kita mendikte Tuhan itu harusnya gimana. Nggak gitu dalam Islam, gitu loh. Itulah kontrasnya kita dengan Kristen, di mana kita itu sangat taat dan patuh dan berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Kalau di kekristenan pasti pernah mendengar lu Chen Yon, biarkan Tuhan bekerja untuk kita, iya nggak? Pernah bang, iya. Gitu. Itu bedanya, bre. Nah kita tuh ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami kalau sampai berkata seperti itu kepada Allah. Biarkanlah Tuhan bekerja. Ya anjir, ini Tuhan yang nyiptain kita. Lu bilang dia bekerja buat kita. Otak lu di mana? Gitu. Jadi itu ya, Chen Yon, sangatlah tidak pantas ketika seorang muslim, seorang hamba yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam, mendikte Tuhan itu harus ngapain. Padahal dalam kisah Abu Lahab banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil supaya kita tidak seperti dia. Gitu. Jadi ini pola mindset berpikir, bagaimana memandang Tuhan, itu nanti yang berpengaruh terhadap keimanan kita gitu. Dimana kekristenan itu seakan-akan Tuhan itu menjadi pelayan kita, bekerja untuk kita, sedangkan dalam Islam kitalah yang beribadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitalah yang mengikuti apa yang segala diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang Allah larang gitu. Itu perbedaannya, bre. Makanya gue sangat proud dan bangga dengan Islam gitu, karena kita tahu bagaimana kita bersikap terhadap Tuhan semesta alam. Chen Yon, ini gue kasih contoh dikit. Nggak usah ke Tuhan dulu deh, nggak usah ke Allah dulu. Chen Yon kerja nggak? Saya masih kuliah bang. Masih kuliah, oke. Ketika dosen ngajar gitu, ada nggak Chen Yon kayak gini? Ini dosen ngajarnya harusnya nggak begini. Harusnya kalau ada yang nggak ngerti itu jangan dimarahin, tapi dipeluk, disayang supaya dia ngerti. Ada nggak Chen Yon kepikiran kayak gitu? Pernah sih. Diungkapkan nggak? Enggak bisa. Kenapa nggak diungkapkan? Ya marah lah terjadi, dia lebih lah cara ngajar. Iya, dia lebih ngerti kan, dan kita tahu kalau kita begitu itu nggak ada adabnya kan? Ya. Iya, apalagi ke Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dosen dan mahasiswa kan gitu. Gitu Chen Yon. Sampai sini nangkep? Nangkep. Satu lagi bang.
Terpuaskan nggak? Tunggu dulu. Kalau belum terpuaskan nanti lanjut lagi. Puas Bang, jadi artinya Alhamdulillah. Silakan. Anak ini Akhigan mau nambahin. Dia mau menambahin soal sisi hukum. Ya, bukan. Jadi Oh, bukan. surat Al-Ahzab tadi ya. Ini sebenarnya membuktikan bahwa keagungan Al-Quran. Kenapa? Surat Al-Ahzab itu diturunkan itu kan tahun keempat kenabian. Sedangkan Abu Lahab itu meninggal itu tahun kedua Hijriah. Jadi kalau memang betul Abu Lahab ingin membuktikan Al-Quran itu salah, dia tinggal bertobat. Tetapi buktinya sampai akhir hayat dia tidak pernah bertobat. Itu dia. Jadi sebenarnya apa yang dibahas itu adalah membuktikan keagungan Al-Quran itu sendiri gitu loh. Kalau memang Abu Lahab ingin membuktikan Al-Quran salah, dia tinggal bertobat selesai. Tetapi karena di surat itu dituliskan seperti itu, makanya Abu Lahab tidak pernah bertobat sampai dia meninggal. Jadi apa yang dibawa sama dia itu, sama mereka itu menjebak mereka sendiri sebenarnya. Mereka itu ingin memberikan syubhat kepada Al-Quran, tetapi kisah itu membuktikan keagungan Al-Quran itu sendiri. Bahwa Al-Quran itu maha betul, maha benar. Begitu, Chen ya. Mantap. Nangkep nggak yang dimaksud sama Akhi Glenn itu? nangkep Bang. Gimana? Ya itu kan suratnya tahun keempat kenabian ya. Nah, terus kalau memang Abu Lahab nggak mau tobat, ya udah gitu. Allah lebih tahu. Ya kan sampai akhirnya juga nggak tobat, bener. Iya. Padahal suratnya udah turun gitu. Iya. Ini kan orang-orang kafir Quraisy tahu nih ada surat kayak begitu kan gitu. Ya harusnya itu kan sebagai pengingat dari Allah, harusnya kalau dia memang mau bertobat, pikirlah dari situ. Tapi setelah dikasih itu juga, yang bentuk keadilan Allah juga, ada Allah Subhanahu Wa Taala tuh ngasih peringatan dulu, tapi orang-orangnya aja nggak mau tobat, gitu ya maksudnya. Iya itu benar. Lu Chan, cerdas lu sebenarnya. Iya makanya balik lagi kan. Oke, next. Apa tadi satu lagi? Tahu, dikit sebelum dia ke pertanyaan terakhir, gua dikit. Chan, waktu lu murtad, Abi, Umi dan keluarga lu reaksinya gimana, Chan? Jujur nggak ada yang tahu Bang, saya diam-diam karena. Tapi Abi tuh sama nenek udah ada firasat. Abi tuh katanya mimpi hal yang sama nenek tuh, katanya ngelihat Cecen tuh di gereja katanya. Di mimpi itu, dan mimpi itu tuh kok bisa sama persis gitu, makanya sedih lah kalau inget ke Abi gitu, udah ngecewain ya. Teman-teman juga jangan salahin ayah saya karena itu memang salah saya yang nggak mau ngaji. Jangan dibaca, yang di bawah jangan dibaca, nanti gua tutup lagi komennya yang di bawah. Ya itu kalau kan memang salah saya yang nggak mau ngaji. Kalau ayah saya udah nyuruh saya buat ngaji, cuma sayanya aja yang nggak mau. Ya Allah. Itu taunya kapan Chen murtad? Kan Abi ikut ke Kodondi kemarin, taunya kapan itu? Taunya sih saya nggak tahu persis lah, tapi saya baru bilang ya itu sekitar 2 mingguan yang lalu saya bilang di telepon, Bi saya mau taubat, saya udah murtad gitu. Di situ saya bilang, karena hidup saya benar-benar gak nyaman sih pada saat itu. Saya ngeliat adik saya yang dari pesantren pulang ngaji itu, saya sedih gitu. Saya serasa impostor di rumah keluarga muslim, cuma saya yang murtad. Bang Chan ngerasain nyembah sesembahannya umat Kristen berapa lama? Kalau secara intens itu dari Januari tahun ini aja Bang, sebenarnya Bang. Dari Januari ya? Dari Januari sampai kemarin, 2 hari kemarin berarti ya? Iya, sampai bulan inilah. Nah setelah tahu Chen balik lagi ke Islam, itu si Tronton 24 ban reaksinya gimana? Nggak ada reaksi apa-apa sih, cuman dia bilang kalau kamu mau balik ke Islam silahkan, saya nggak larang-larang kamu. Tapi ya gimana ya waktu itu ya bilangnya, kamu nih udah mempermainkan saya ya gitu, dia bilang udah mempermainkan saya. Oh berarti masih berharap itu Tronton masih bucin. Jai Tronton tak berleher, ih. Au, lanjut. Tapi lu sampai sekarang hari ini masih ada rasa sama dia? Udah basi itu.
Gimana? Kasihan bang. Oh, enggak, maksudnya kasih rasa sayang ingin memiliki, maksud gua bukan rasa kasihan. Enggak. Ya, saya juga udah bilang buat apa, kita udahan ya gitu. Udahan. Oh alah, enggak, maksud gua siapa tahu ada rasa sayang beneran gitu. Ini gua bukan nyeng-cengin. Ya lu ajak aja ke Islam. Kalau sayang, Kan gitu. ya sayang ada bang, sayang. Kayaknya ini Bang Chen Ajak aja ke Islam, Bre, cobain. Siapa tahu dia Res, bertobat kan? Hidayah Allah nggak ada yang tahu. Ya gimana? Kayaknya ini si Kang Chen ini kayaknya baru pertama kali merasakan nikmatnya apa yang dimiliki Kayak baru oleh jatuh seorang cinta wanita. kayaknya dia. Iya, lu perjaka lu ya? Cinta ini. Aduh, lincrot dapetin pejakannya si Enggak bang, ini Chen. bang. Kalau mau ini silakan aja lah. Cuman memang saya ini nggak pernah hubungan sama cewek gitu, maksudnya intens. Nah, Ngobrol sama itu cewek, maksud saya pegang- tadi. Alhamdulillah, Itu, Bang, dijaga masalahnya Allah di lu. situ bang. Cuman saya Dijaga iya, tapi Itu, sekalinya jujur ya. kebablasan ketemu tronton bang. Aduh. ketika Bentar ada berleher, yang perhatian gitu bang, ketika ada yang perhatian, ada yang peduli sama saya baper gitu. Udah. Ya, ngerti. Iya. Bagus. Enggak. Ya. Ya udah. Yang bagus-bagus ngomongnya. Ayo. Bagus ini enggak gini loh bun, maksudnya gini loh bun ya. Saya kan sebagai muslimah ya bun ya. Ini muslimah mau muslim mau muslimah kita udah jelaskan. Aturannya kan udah sangat jelas. Kalau di Islam itu kayak gimana kita dalam bersosialisasi yang bukan muhrim kan kayak gitu. Nah tapi kalaupun misalnya Bang Chen ini tiba-tiba punya rasa cinta sayang, itu manusiawi, itu wajar. Tapi minimal Bang Chen ini kan laki-laki dan alhamdulillah diberikan penglihatan ya kan yang normal, matanya bisa ngaca tiap hari. Bang Chen kayak gini loh, masa Bang Chen relasi tubuh Bang Chen dijamah-jamah sama Lina Wijaya, yang lain lah Bang, jangan yang itulah Bang, ditahan Bang, cari muslimah yang cantik soleha ya Bang ya, insya Allah pantas Bang dapat muslimah cantik soleha Bang. Jangan yang kayak gitu Bang. Bang jangan nangis. Lanjutlah Di yang lain. Bogor teh galelis, kasep, ganteng di Bogor teh. Enggak, ini apa namanya? Gua ngerti nih. Gua juga ahli romansa sama Bre. Lu ini pertama kali merasakan yang begini. Jadi yang pertama itu biasanya memang paling berkesan. Sampai nanti lu mempunyai pengalaman hidup romansa yang berikutnya di situ lu akan bijak dalam menentukan calon pendamping rumah tangga lu di masa depan gitu, Bre. Ya itu sih. Oke, apa lagi? Tadi Gua satu lagi. Oh, silakan Bang Andi. Enggak bentar Bang Andi, saya satu lagi. Ini mantan lu ini sekarang itu posisinya masih punya suami gak sih? Nah. Udah enggak? Oh, jendas. Udah jendas ya? Oke, silakan lanjut Bang Andi. Itu aja. Kita lanjut ke Ada beberapa bulan berteman sama si Brekele. dari Januari tahun ini lah bang. Ya pokoknya mulainya tuh dari start tahun 2025 ini. Siapa yang memulai sih? Ada yang meminta atau dia yang menghubungin pertama kali? Kalau yang pertama ngehubungin saya bang, karena waktu saat itu kepentingannya kan ini Bible ya, mau ngirim Bible terus butuh alamat, saya chat lah ke nomor ofisialnya. Oke. Menurut Anda memang si Brekele ini ngerti Bible gitu? Sejauh yang saya tahu sih beliau dapat menjelaskan ya, saya pikir ngerti gitu. Oke. Itu aja. Apa yang Masih ya, lanjut. saya habisin dulu Bunda gitu ya. Iya lanjut. Apa yang menyebabkan Anda bubar? Hal yang paling basic, kok bubar gitu? Bubar. Mana bilangnya ya? Sebenarnya sih, perlu kayak diceritain ya Tuhan. Agak berat ya? Ya soalnya ini nyakut pribadi bang, saya takutnya. Oke, jangan dijawab. Kalau nggak layak nggak usah dijawab, nggak apa-apa Bang. Soalnya pertanyaan saya tajam sih memang. Oke, nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Oke. Bener apa mau Udah ya, nanya? Bang. Silakan. Gini Bang, kalau saya nyimak ya, saya barusan nyimak tuh ketika wawancara sama Koh Dondi ya terharu sih.
Jadi teman-teman saudara kita ini nyimak di channelnya Tanpa Ragi, di channelnya Edis. Edis pun sering nyimak di situ. Tanpa Ragi, tahu Tanpa Ragi kan, memplesetkan, mempelintir hadis dan ayat-ayat suci Al-Quran. Tuh, jadi berawal dari situ dia lihat apa yang diangkat tuh Tanpa Ragi, di situ ada yang nyimak ya. Ternyata dia goyah. Bla bla segala Bunda macam, bertanya apa menjelaskan, Bun? Enggak, ini netizen mungkin belum tahu kenapa bisa dia ini ya. Jadi poin saya begini ya teman-teman. Poin saya begini, jangan nyimak di Komal Kristen. Kalau belum kuat imannya jangan nyimak di Komal Kristen. Tanpa Ragi itu kan kerjanya itu mempelintir ayat suci Al-Quran, hadis-hadis yang dia bawa itu. Jangan nyimak. Ini saudara kita nih ya, seorang yang sebenarnya dari keluarga ya Ustadz, tapi nyimak di sana akhirnya apa? Jadi itu jangan nyimak di sana. Dan alhamdulillah beliau jadi tersadar ya dan kembali ke Islam. Alhamdulillah, itu aja poinnya teman-teman ya. Mengkulihat dari kembali ke pertanyaan lagi ya. Dia mau bertanya lagi satu lagi. Oh, satu lagi terakhir Dia lah. mau bertanya itu satu lagi katanya tuh. Oh ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hal lagi yang membuat saya meragukan Islam itu adalah dengan adanya kasus-kasus sekarang yang menyangkut dengan Palestina, teman-teman. Jadi kan kita tahu sendiri ya, Palestina sekarang gimana sedang hancur-hancurannya. Udah rekod itu nanti kena loh kalau ngomongin itu. Gimana ya? Enggak apa-apa, aman. Bisa ya? Aman. Ini akun ini, wow, Aku udah gak ada nanti yang ungkap masalah. ini. Insya Allah aku Enggak, angkat. udah nggak apa-apa. Enggak apa-apa Bang Handi, kalau kayak gitu aja nggak apa-apa. Aku sering kok bahas Ya itu. yaudah, ini mas intinya gini deh. Kenapa Allah tuh seolah-olah tidak memberikan kemenangan kepada kaum muslimin gitu. Sedangkan negara-negara yang dicap notabene-nya kafir atau tidak diberkati atau tidak diridhoi oleh Allah malah itu maju. Sedangkan negara-negara Islam sendiri mereka tuh untuk mendukung negara yang sekarang lagi ditindas aja tuh mereka seolah-olah ogah-ogahan gitu loh. Seolah-olah lu aja, gua kagak mau bantu. Jadi situ saya mikir kenapa juga di Islam juga banyak perang saudara gitu. Saya situ sebenarnya agak kecewanya di situ aja gitu. Oke, udah dapat poinnya, soalnya kalau bahas ini ya bukan di TikTok yang kena, di YouTube yang kena. Ya. Udah ngomong kayak gitu. Maaf. Mungkin Bang Kores mau ngejelasin, silakan. Gurunda udah monitor Gurunda? Oh belum monitor. Ya, apa lagi? Ya, itu pertanyaan tadi sekejap. Itu doktrin Kristen dari dulu begitu. Apa tuh? Dari zaman doktrin begitu dianggap Islam tuh agama yang miskin. Islam tuh agama yang penuh perpecahan. Islam tuh agama yang penuh peperangan. Tadi pertanyaannya kenapa nggak dibantu? Kan gitu. Kenapa, apa yang nggak dibantu? Diulang aja. Udah, jangan kalau bahas itu YouTube-nya yang kena, bukan TikTok-nya. YouTube-nya yang kena. Ya pokoknya saya baca Julius begitu. juga bahas itu doktrin. langsung kena banner. Makanya saya ngomongnya kan nggak ngomongin itu. Saya ngomongnya pakai perumpamaan aja. Kenapa nggak dimenangkan? Ya kenapa di malah negara-negara itu yang negara-negara non Islam itu yang maju? Ya mungkin kan tahu lah, ngerti lah istilah istinroj itu apa? Apa bang? Istilah istinroj. Oh ngerti. Nah, jadi apa yang sedang dialami negara-negara non Islam itu. Jadi kalau memang sebenarnya begini, mereka ditindas secara duniawi, tapi mereka diberi kemudahan, diberikan kesempatan untuk syahid. Nah, sedangkan banyak umat Islam Indonesia yang tidak punya kesempatan itu. Jadi itulah yang menunjukkan keadilannya Allah gitu loh. Ya, jadi intinya yang itu doktrin Kristen memang begitu. Dari saya SD SMP saya selalu doktrin begitu dulu. Jadi saya ini kan dulu Kristen. Ya, saya mualaf. Nah, jadi yang itu udah kami dapatkan dari dulu begitu. Kita umat Muslim ini diklaim sebagai agama yang miskin.
sebagai agama yang tidak diberkati oleh Tuhan, sebagai agama yang penuh dengan kekerasan. Itu doktrin mereka dari dulu seperti itu. Ya otomatis itu lagi lah yang dibicarakan kepada Cen waktu masih masuk gereja. Gitu loh, doktrin-doktrin yang sama. Itu dia, Cen. Yang itu gue jelasin begitu aja. Ya bang, paham bang. Nanti Istidroj kalau ya. panjang nanti kena ban ya. Itu Iya, nanti aja lah itu. Ya. Nah, Chen, Nanti via WA aja, via WA. Chen dulu pernah nanya nggak sih umurnya Brekele berapa? saya tahu, cuman saya nggak mau ngomong ah. Oke. Ya udah kalau nggak mau. Berat badannya dia berapa kilo, Bang? Oh, itu apalagi itu janganlah. Oh, jangan ya. Nggak boleh ya. Ada 3 bulan 30 intens kali ya. lipat dari Uti Natali. Selama Anda bareng sama dia pernah gak sih diajak ke gereja gitu? Ya kan memang saya juga tahu gereja dari dia. Pernah masuk gereja? Iya, kita ibadah tiap minggu kok. Sama dia gitu? Nggak harus sama dia terus. Maksudnya pernah bareng sama dia? Pernah. Di Jakarta gerejanya? Apa yang didengar di gereja itu? Ya kalau yang didengar sih khotbah, ya isinya sih baik lah, doktrin-doktrin kayak apa ya, kebaikan lah istilahnya. Oke. Pernah nggak sih lo membahas sama si Brekele ini Tuhan Kristen siapa sih gitu? Pernah nggak membahas itu? Pernah. Siapa Tuhan mereka menurut Anda? Kalau yang saya tahu sih Tuhannya itu Allah Tritunggal. Kok ada kata Allah di Bible? Kan nggak ada Allah di Bible. Nggak pernah protes itu? Saya juga nggak ngerti. Kirain saya tuh Allah tuh kan nama ini ya, sebutan buat Tuhan nggak sih kayak gitu? Allah kan nama sembahan umat Islam. Nggak pernah nanya Tritunggal apa sih? Nggak pernah. Kalau Tritunggal yang saya jelas yang saya dapat sih bahwa Allah itu kan berarti Allah itu adalah jenis atau misalkan bisa dibilang tuh entitas Allah itu entitas. Nah terus Tritunggalnya itu ada Bapa itu Allah, Putra Allah juga, dan Roh Kudus juga Allah. Jadi semua ketiganya itu adalah Allah gitu. Berarti 3 Tuhan dong. Kayak misalkan kita deh kayak gini, misalkan Abang, terus Bang Juma, terus saya. Kita ini sama-sama manusia gitu Bang. Jadi entitasnya tuh manusia, tapi kitanya beda pribadinya. Nah, berarti 3 pribadi ya 3 person. Tapi memang sulit sih dijelasin Bang, itu misterius sampai sekarang, makanya pecah kan mereka. Yang saya itu juga gitu, saya juga kurang ngerti lah. Ya memang kebanyakan orang murtad itu karena nggak dikasih tahu tujuannya apa nanti sesudah itu. Yang penting kan ya banyak cara toh, seperti yang ada tadi. Ya rela apapun yang penting dapat mangsa kan gitu. Ada korban materi nggak lu? Nggak ada Bang. Dapat reward? Nggak ada juga sih. Ada penyesalan nggak bro? Kalau penyesalan ada. Jadi ya itulah tadi yang saya bilang, saya udah bikin gaduh lah di keluarga saya, terus lingkungan saya segala macamnya. Saya nyesel lah, tapi saya juga nggak mau ini terjadi buat teman-teman yang lain. Silakanlah teman-teman yang lain belajar dari kasus ini. Oke. Tapi udah minta maaf sama orang tua ya? Udah Bang, itu yang pertama tuh. Pertama sih minta maaf sama Allah dulu Bang. Sholat tobat saya malam-malam. Ya, ada nggak yang mau disampaikan di luar sana ini live jutaan orang menonton, cukup Anda lah jadi korban. Apa yang mau disampaikan kepada saudara-saudara kita yang rawan ini? Saya mau sampaikan buat teman-teman yang lain, yang tadi kayak di awal ya saya bilang, kalian itu kalau ragu dengan Islam jangan
nanti kalian. Dan juga buat teman-teman yang lain, Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah, sedangkan orangnya itu disebut muslim. Kalau kalian ingin tahu Islam, apa itu Islam, jangan lihat ke muslim. Nah, jadi kalian jangan lihat muslimnya, tapi kalian lihatlah literatur Islamnya, terus karya-karyanya. Yang paling penting itu apa sih? Yang paling penting itu adalah kitab sucinya, teman-teman. Karena di situ disebutkan bahwa Al-Quran adalah sebagai petunjuk untuk seluruh manusia, jin dan manusia bahkan ya. Pokoknya itulah. Jadi jangan lihat, kalau kalian lihat ke muslimnya, memang banyaklah muslim yang mungkin bikin kalian kesel segala macam dengan Islam, malah memperburuk citra Islam. Itu jangan dilihat di situ, teman-teman. Sekalipun kalian mau lihat sosok figur, lihatlah sosok figur Nabi Muhammad SAW, karena dia adalah teladan yang baik. Walaupun banyaklah fitnahan dan berita-berita yang jelek tentang Nabi Muhammad SAW, ya, karena memang banyak yang membenci dari dulu sampai sekarang. Begitu juga dengan keturunannya. Oh ya Bang, saya juga kan sebenarnya lagu gara-gara kasus kemarin tuh yang Habib tuh ya, yang tes DNA, itu juga jadi salah satu faktor saya. Tapi setelah itu saya nyesel lah. Saya ngerasa, oh siapa saya yang berani menghakimi keturunan Nabi Muhammad SAW. Siapa saya, seberapa banyak amalan saya gitu. Itu aja sih teman-teman. Jadi udahlah, ini berhenti di saya, jangan sampai ada kejadian lagi yang seperti ini. Buat teman-teman apologet Islam, semangat terus untuk membentengi akidah umat Islam. Saya sangat-sangat berterima kasih buat teman-teman yang ada di sini. Mantap, Masya Allah sharingnya ya. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana waspada. Belum Bunda, izin dulu Bunda, belum kelar. Pernah diajak makan B2 nggak? Oke. Pernah. Anda yang mau atau Anda yang ngajak, apa dia yang ngajak? Saya yang mau Bang. Daerah Jakarta ya? Iya. Pernah diajak keluar Jawa? Pernah. Oke. Di sini kan banyak yang belum mendengarkan Anda syahadat kembali. Boleh nggak izin saya mau mendengarkan syahadatnya di sini? Boleh nggak? Boleh. Oke, silakan. Yang pimpin siapa? Bismillah. Sendiri. Coba Gurunda udah monitor belum? Coba. Nggak apa-apa, Gurunda udah monitor belum? Dipimpin aja biar ini Abdul. Gurunda monitor, Gurunda. Gurunda. Bimbing. Ya. Oh ya udah, lanjut aja langsung sendiri. Lupa bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Bang? Syahadat sendiri aja Bang. Bismillah. Syahadat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Kalau sesudah ini bro, sesudah ini nih, terus ada lagi nih, mungkin yang lebih oke lagi daripada Brekele gitu. Udahlah Bang, semoga nggak ada lagi. Semoga Allah bimbing kita semua. Masya Allah. Apapun yang terjadi ya, ini pengalaman pahit gitu ya. Saya mohon juga bimbing lagi teman-teman. Iya, Masya Allah. Oke, terima kasih sharing-sharingnya. Ada saya sampaikan sedikit Bang sebelum turun ya. Kalau udah mau turun, tolong jangan nyimak di komal-komal penghujat tuh ya, tanpa ragi. Tolong nyimak di komal-komal Muslim. Ada Bang Zuma, dengar bagaimana Bang Zuma menjawab subhat mereka ya kan terhadap agama kita. Nyimak di komal Muslim. Lihat di mana ada Bang Zuma, di mana ada Ustadz. Insyaallah imanmu akan kuat. Insyaallah. Jadi jangan ke komal-komal Kristen ya Bang ya. Jangan lagi komal Islam. Nyimak terus. Oke Bang, itu aja. Terima kasih.
Makasih ya buat teman-teman atas Intinya Kak, si Chen ini orangnya pinter, intelektual. Orang yang kayak begini tuh sebenarnya pinter karena ingin komparasi. Cuma komparasinya kebablasan, akhirnya terbawa arus. Hal-hal kayak gitu saya rasa si Chen ini ya mudah lah untuk memfilter itu. Intinya udah kembali ke Islam, sharingnya sudah. Semoga apa yang kita dengar malam ini sebagai pelajaran buat kita semua, bahwa misionaris itu menghantui kita semua. Untuk itu ya jaga diri Anda dan keluarga Anda masing-masing. Hal demikian dilawan dengan argumentasi yang kuat. Karena mereka tujuannya kayak tadi adalah menyalahkan Islam itu. Sok-sok tentang Al-Quran, apalagi nggak ngerti dipakai mengajarkan kepada orang-orang agar mereka murtad. Semoga bermanfaat buat kita semua malam ini. Jaga diri dan keluarga kita dari misionaris mengintai kita. Makasih. Saya izin turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Orang kalau udah pernah murtad terus alhamdulillah kembali ke Islam itu masya Allah beruntung banget ya hidupnya ya. Masya Allah, semoga istiqomah jadi muslim yang kafah. Amin. Ya bang. Amin. Ini sebenarnya banyak pertanyaan agak pribadi sih, nanti kalau udah ketemu deh, kan nggak enak juga dijawab di sini ya. Tadi kan saya bertanya boleh dijawab boleh enggak. Cuma kalau mau tajam pertanyaannya banyak, cuman ini kan area publik, ada yang perlu disensor. Nah, nantilah saya ketemu langsung akan saya tanya lebih mendalam. Tapi ini nggak diupload di media sosial. Itu aja sih. Mudah-mudahan pertanyaan tadi mewakili buat teman-teman semua di bawah ya. Makasih buat semuanya. Antum semua luar biasa. Itu yang dibagi di grup itu udah disimak ya Bang Handi sampai habis. Bang. Bunda. Deng. Apa tuh? Yang di share di grup sudah menyimak sampai habis. Udah. Oh, oke. Justru hal-hal yang mendalam itu yang membuat orang murtad. Ada istilah itu, ini ada kedagingan, ini kedagingan naik ini. Jadi banyak faktor yang membuat orang murtad itu. Nah, tapi itu kan nggak bisa ditanya di sini gitu loh bro. Oh ya, lu imannya goyang misalnya, datang cewek cakep, godain lu, goyang iman lu. Kalau nggak kuat, saya yakin itu. Banyak terjadi. Di Indonesia kuat imannya, pas keluar negeri luntur imannya. Banyak yang terjadi di sana. Kenapa ya? Duniawi. Geser itu langsung imannya di sana gitu loh. Jadi duniawi ini yang memancing orang tidak agama. Intinya Islam itu nggak butuh anda yang butuh Islam. Masing-masing orang bertanggung jawab. Tapi kasus-kasus kayak gini itu bukan ini aja, banyak. Cuman banyak orang yang nggak mau expose di media sosial. Tapi kita apresiasi anak ini, dia mau berbagi. Gitu kira-kira. Oke, kita lanjut ke perdiskusian mungkin ya. Udah waktunya ini. Silakan buat teman-teman Ali Tank yang mau diskusi, silakan naik ke atas ya. Teman-teman Ali Tank. Tinggal ketik 5% yang Ali Tank ya. Ketik 5%, nah baru saya naikin. Ya, yang Ali Tank ketik 5%. Baru saya naikin ya. Jangan lebih 5%, cukup 5% aja Ali Tank ya. Sesuai dengan jumlah kalian yang ada di Indonesia ini. Ya, silakan. Ketik 5%. Tadi itu ada yang naik kedagingan, siapa itu? Langsung ngomong kedagingan, siapa itu tadi pakai nama kedagingan? Wah, katanya 99% itu Ali Tank. Mimpinya tinggi banget mimpinya. Ada tamu tuh, disambut dulu. Orin. Oh, Rin ya? Oh, Rin.
Rin, Rin. diem dia. Aduh, lupa bawa mulut naik ke atas. Lupa bawa mulut Jare. Gimana caranya lupa bawa mulut? Mulut lupa dibawa. Sang penakluk ini musim apa liteng nih? Sang penakluk. Sang penakluk. Sang penakluk. Naik doang. Enak udah diem lagi. Hah? Doubling lagi dia. Sinyalnya itu. Udah turun Halo, nih. sang penakluk. Dulu ya. Dulu itu Belanda. Ya sebelum lanjut ini dulu nih, baru naik nih. Bang Handi aja nyapa, cantik tuh Bang Handi. Siapa Mbak? Ini cantik nih, Nia cantik ini, cantik namanya. Ayo, yang baru naik silakan ngomong. Selamat malam. Ya, namanya cantik laki-laki ternyata memang lah ini. Agama apa, Bang cantik? Kristen. Oh, Kristen, pantesan abang-abang cantik. Kristen ternyata ya. Ya gimana Bang? Ada yang mau ditanyain Bang? Boleh bertanya. Bro, Boleh. laki itu cantik apa ganteng? Bro, Boleh bertanya. enggak, nanya lagi. Tanya aja lah dia Bang. Lemes Dia banget. datang aja udah kayak gitu, dia datang aja udah gitu mau ditanyain. Tanya aja Bang. Adakah kitab-kitab sebelumnya yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak mati Kitab dan sebelumnya. tidak tersalib? Kitab-kitab Kitab sebelumnya, Quran. Sebelumnya siapa? Maksudnya sebelumnya apa? kitab-kitab sebelumnya yang menyatakan, kitab-kitab sebelum Al-Quran yang menyatakan bahwa Isa itu tidak pernah mati atau Yesus itu tidak pernah mati dan tidak tersalib. Ini dia minta kitab-kitab sebelumnya, ini maksudnya kitab-kitab apa sih? Yang Allah berikan kepada para nabi yang diutus Allah. Saya udah nggak tahu kitabnya ada di mana Bang. Itu kan kitab-kitab yang diturunkan ke nabi-nabi terdahulu. Kalau di kitab saya Al-Quran ada. Ada di Al-Quran. An-Nisa 157. Nabi Isa nggak dibunuh, nggak disalib. Ya, kan dalam Al-Quran itu kan menyatakan bahwa mengimani kitab-kitab sebelumnya. Iya, kitab sebelumnya. Emang abang kira kitab sebelumnya itu apa Bang? Kitab sebelumnya itu yang menyatakan bahwa Enggak, menurut abang emang kitab sebelumnya itu apa? Izin bentar, Gurunda udah monitor belum? Atau mungkin yang siapa ini mau masuk? Gurunda belum monitor. Lanjut dulu. Oh ya dah, aku lanjut dulu aja ya. Iya, kitab sebelumnya itu apa? Menurut abang itu kitab sebelumnya apa? Kalau kitab sebelumnya kan sudah saya bilang tadi kan. Kalau dalam Quran bilang kitab sebelumnya itu kitab apa? Kitab yang diturunkan ke para nabi terdahulu. Sebelumnya Nabi Muhammad diutus. Nabi terdahulu itu nabi-nabi siapa? Nabi Musa, Nah, Nabi Isa. Nabi Isa. Nah, tapi kitabnya Nabi Musa itu khusus kaumnya Nabi Musa, bukan buat saya kaumnya Nabi Muhammad. Jadi saya nggak ketemu kitabnya Nabi Musa ada di mana. Berarti kalau tidak ketemu kitab Nabi Musa, berarti yang diimani kitab sebelumnya itu kitab siapa? Saya mengimani, gini loh Bang, saya mengimani, saya percaya Allah pernah menurunkan kitab kepada nabi terdahulu, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, pernah diberikan wahyu. Tapi itu untuk kaumnya mereka masing-masing. Nabi Isa diutus hanya kepada Bani Israel. Nabi Musa juga begitu. Ya udah, itu buat kaumnya aja. Ngapain saya harus cari tahu ada di mana? Tapi saya percaya, saya mengimani memang ada. Pernah ada buat mereka, bukan buat saya gitu loh Bang.
Abang ini mintanya apa sih bang? Abang minta buku gitu, maksudnya buku Bible atau minta Tidak. apa? Kalau Saya Bible tidak- itu bukan hanya yang dimaksud. dalam Quran menyatakan bahwa Isa itu tidak disalib, diserupakan. Yang saya mau tanya, adakah kitab-kitab terdahulu yang menyatakan bahwa Isa itu diserupakan atau tidak disalibkan? Oh saya nggak tahu bang, karena saya belum baca itu bang. Saya belum pernah ketemu itu. Kitab sebelumnya itu saya nggak tahu, saya nggak pernah baca kitab sebelumnya. Lalu Yang saya tahu petunjuknya itu dari Al-Quran, karena Al-Quran itu kan langsung sumbernya dari Allah. Jadi Allah yang kasih tahu ke Nabi Muhammad, terus Nabi Muhammad kasih tahu ke kaumnya. Jadi kami semua tahu bahwa Nabi Isa itu selamat gitu. Gitu bang. Dalam apa lagi, Bang? dalam Quran menyatakan bahwa mengimani kitab-kitab Itu terus udah dijawab mengimani. Ditanya yang lain lah bang, upgrade gitu loh kalau nanya tuh maju gitu loh kalau nanya. Nanya itu Iya. maju gitu loh, udah dijawab udah. Bukan, Apa lagi? begini. Saya nggak mau dibeginiin bang, dibegituin aja. Saya nggak mau dibeginiin. Begini. Begini lagi. Kitab itu kan mengimani kitab. Sekarang yang mengimani kitab-kitab terdahulu itu kitab-kitab apa? Kitabnya Nabi Musa, kitabnya Nabi Isa. Kitab Udah, Nabi cukup. Musa, Nabi Isa. Sekarang saya tanya, kitab Nabi Musa itu apakah menerangkan bahwa Isa itu tidak tersalib? Udah saya bilang saya nggak tahu, saya nggak baca kitabnya dia. Itu kitabnya sudah. dia buat umatnya, kaumnya, bukan buat saya. Kok ngotot dari tadi sih? Udah dijawab juga. Berarti tidak tahu. Saya nggak tahu, karena saya nggak pernah baca kitab aslinya itu yang diturunkan kepada mereka. Saya nggak pernah baca. Ya, Itu aja untuk dia tahu. kaumnya mereka. Boleh tanya Saya- bunda, dia tahu nggak? Itu kan Iya. dituliskan bahwa harus mengimani. Sebentar. Mengimani baru tidak tahu. Oke, kamu mengimani nggak Yesus itu? Kalau saya sudah jawab, saya nggak tahu ya. Saya udah jawab kan, saya nggak tahu kan. Oke, sekarang saya tanya kamu mengimani nggak Yesus itu memberitakan Injil? Saya mengimani karena orang-orang yang bersama dengan Yesus yang menceritakan kepada saya. Mana Injil yang diberitakan Yesus ke Galilea? Sesudah Ada. Yesus ditangkap, sesudah Yohanes ditangkap, Yesus itu ke Galilea memberitakan Injil. Memberitakan Injil Theos. Mana Injilnya? Injil Yesus itu yang ditulis oleh murid-murid Yesus. Mana mungkin Injil Yesus? Hey, sejak kapan Yesus memberitakan ya? Terus Yesus beritakan gini. Yesus itu lahir, anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini. Mana? Kok Yesus bisa-bisanya ceritain itu kepada orang-orang di Galilea? Mana? Anak Yesus yang mana? Anak Yesus ini, anak Yesus yang mana? Anak Yesus ini, yang mana lagi? Yesus bilang Yesus punya anak. Memangnya Yesus beranak? Siapa yang bilang Yesus punya anak? Yesus punya anak. Saya tadi nggak ngomong kan Yesus punya bilang- anak. Tadi kan bilang Yesus anak ini. Memangnya Yesus punya anak? Kapan ya? Kapan Yesus menceritakan Yesus itu ya anaknya Yusuf, punya kakek namanya Eli gitu, atau namanya Yakub gitu, yang mana juga itu ceritanya juga nggak jelas Yesus yang mana juga. Kapan Yesus ceritain ke mereka gitu? Bahkan kejadian saat Yesus itu sudah meninggal katanya, sesudah Yesus meninggal, terus itu siapa lagi yang ceritain? Terus waktu Yesus ada kabar nih cerita itu siapa? Mana Injil yang Orang yang menceritakan Yesus adalah orang yang hidup bersama-sama dengan Yesus. Murid-murid Yesus menceritakan. Kamu paham nggak pertanyaan saya di awal? Mana Injil yang Yesus beritakan ke Galilea? Injil itu ditulis oleh murid-murid Yesus. Injil apa? Injil apa? Injil apa yang ditulis? Yesus itu berbicara dan murid-murid menulis. Apa yang ditulis? Ya, tulis perkataan Yesus. Tulis perkataan Yesus dari mana? Mana? Dari mana bagaimana? Dari mana bagaimana? Apa sih ini orang? Gak jelas Ikuti banget. aja bang, ya bunda. Apa perkataan Yesus bro? Iya, apa Sekarang- perkataannya? Pertanyaan saya. Enggak, apa perkataannya? Apa perkataannya? Pertanyaan saya cuma begini. Apa perkataannya Yesus? Kok pertanyaannya saya cuma gini? Pertanyaan saya cuma begini. Alah. Adakah kitab-kitab terdahulu yang menyatakan bahwa Yesus tidak mati diserupakan? dan Udah tidak saya disalib? Itu jawab aja. tadi itu, udah saya jawab. Tidak Terus ada kamu tahu jawabannya. nggak? Kamu tahu nggak? Ini loh pakai Tidak data ada ya. jawab. Tidak ada jawaban. Budak Tidak ada memang nih jawaban. orang. Kamu minta saya jawab apa sih? Ikuti aja bang. Pertanyaannya apa emang?
Saya udah bertanya. dijawab. Udah dijawab. Bro, menurut kamu itu Yesus memang mati terkutuk di tiang salib ya? Yang saya tanya, yang saya tanya. adakah kitab-kitab terdahulu yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak mati dan tidak Bagaimana kitab terdahulu menulis Yesus belum lahir? Gimana ceritanya? Lah sementara Quran baru muncul kok, kenapa harus Al-Quran tidak membahas Yesus, membahas Nabi Isa. Oke, sekarang saya tanya, Isa itu yang mendukung Isa tidak disalibkan itu kitab apa? Karena itu kitab terdahulu. Al-Quran. Masa Al-Quran? Dalam Al-Quran menjelaskan bahwa kitab-kitab terdahulu harus mendengar kitab-kitab terdahulu. Ini apa sih ngomong apa sih? Ini anak ini. Kau ngomong apa sih? Bentar. Ini ilmu yang lain terlalu tinggi, coba biar sama aku aja. Bang sok cantik. Bukan begini. Apa? Sekarang saya makunya Isa itu tidak disalib. Udah. Ya, udah jelas ya. Anisa 157 ya. Iya, disalibkan, tidak disalibkan. Enggak lah, ngapain juga Nabi kok mati terkutuk disalib, ya enggak ada lagi lelundro. Iya, yang saya cuma tanyakan, adakah kitab-kitab terdahulu yang menuliskan bahwa enggak ada, enggak tahu, udah aku jawab. Mas, sudah. Oke, sip. Udah kan, udah dijawab kan? Ya. Udah dijawab kan? Ada enggak sih di bukumu itu menyatakan Yesus itu begini ya? Ada enggak Yesus itu menyatakan percayalah saya sebagai Tuhan karena disalib saya untuk nebus dosa kamu. Ada nggak? Saya ini Tuhan loh yang harus kalian salib. Ada nggak? Ada nggak Yesus ngomong gitu? Ada nggak? Abang-abang sok cantik kabur. Kabur kan? Ya saya tanyakan. Mencret kau. Ini kenapa lagi nih LKTP naik nih? Gimana ada kitab terdahulu menulis tentang Yesus disalib, orang Yesus belum lahir? Botol kali kau bro. Justru Yesus itu diceritakan setelah Yesus tidak ada di bumi ini. Ditanya balik kabur dia mana tadi? Takut dia ditanya balik. Iya, ditanya balik kabur. Padahal kan ditanyanya juga yang dia punya itu, bukan disuruh cari yang di lereng-lereng bukit bubungan tinggi, kan nggak disuruh nyari yang kayak begitu. Heran. Kabur langsung, sok tanya udah dijawab. Budek banget tuh kafir. Nah, itu orang naik sambut dulu. Bisa ini siapa ini? Islam ikut berdebat. Hanima, agama apa Hanima? Agama Islam. Hah? Agama Islam. Oke lah. Agama Islam. Iya. Ada apa bang? Sini bang. Enggak mau nanya, suruh lanjutin aja. Ya udah, izin turunin ya bang. Oke. Kusuma Put apa ini? Kusuma nggak mau ngomong. Tap ya, pencet ya. Turun ya. Sabar Mbak Natali. Iya, sabar dong. Sabarlah. Ada kalanya kita itu sabar kepada sesama manusia dan ada kalanya kita itu harus bersikap garang kepada binatang-binatang liar. Apa dia bilang dikik? Nia sok cantik tadi itu apa? Abang-abang gila sok cantik bilang dia dikik, nggak ada dikik, kabur sendiri kok. Naik lah kalau merasa dikik. Kalau nggak fitnah nggak bisa ya Oten ya. Kalau nggak fitnah itu hidupnya nggak bahagia gitu ya. Oni. Halo. Halo, agama apa?
Muslim. Kok halo bang naik-naik? Anis. 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 Anis diem-diem aja. Nah, naik lagi nih. Kenapa, Bang? Pak Oni. Nunggu Bang Juma. Ada apa, Bang? Nunggu Bang Juma. Pengen dengar suaranya Bang Juma aja. Oh, pengen denger suara Bang Juma. Ini lagi live juga kok di YouTube Bang Juma. Ke YouTube-nya Bang Zuma juga bisa, ke YouTube saya juga bisa. Di scroll aja ya, ke pinggir, ke paling pojok di kiri. Nanti kedengeran suaranya Bang Zuma. Sebentar ya, ada teman-teman Kristen lagi yang mau naik, mau diskusi? Belum ada? Otan agama nyamar, iya memang banyak nyamar-nyamar memang. Saking nggak pedenya ya gitu, nyamar-nyamar. Nama Tuhannya pun juga disamar-samarkan, ngambil nama Tuhannya orang lain ya kan? Nama Tuhan orang Islam diambil buat nyamar-nyamarin nama Tuhan nih, mereka. Evis. 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 Kok diem-diem sih yang naik? Sepertinya lupa bawa Mulut. Ayo. Lupa bawa mulut lagi. Ayo teman-teman yang naik itu pastikan mulutnya itu nempel di bawah, jadi bisa ngomong kalau disapa itu ya. Dan teman-teman muslim ya, jangan minta request dulu, biarkan kita berdiskusi dulu sama Oten ya. Kalau misalkan tidak ada Oten, kita tidak bakal berdiskusi teman-teman ya. Yuk, yang muslim dibatalkan dulu permintaan naik. Walid. Ada Walid. Natali galak, emang galak dari dulu, baru tahu ya kalian. Walid. Sama aku aja. Aku lemah lembut. Natali galak. Ayo teman-teman Kristen. Bentar-bentar. Ini Walid nih melotot nih. Walid melotot. Fotonya melotot, ngeri ih. Walid. Walid. Melotot aja dipanggil. Walid. Walid melotot aja. Diajak ngomong melotot aja. Walid. Turunin lah. Naik-naik melotot kan jadi ngeri liatnya. Takut matanya keluar. Lupa bawa mulut dia ya. Lupa bawa mulut ini orang-orang naik nih. Gimana ya? Kok bisa ya lupa bawa mulut ya? Kan harusnya otomatis ya ikut naik mulutnya. Syarif. Syarif ini muslim kayaknya. Iya, teko tampilannya koyo muslim iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf abang kena pencet, maaf nyimak aja di bawah. Oke. Siap, Ya, siap Bang Bang Syarif. Syarif. Sehat selalu ya. Ya, sama-sama Bang. Ini Kadang dari tadi gini naikin ya, AKTP, teman-teman naikin Oten AKTP ini- dia nggak minta naik loh. Ya gimana bang? Kadang-kadang teman-teman Oten ini kalau naik pertama kali lihat lagi seru ya, suka lupa bawa mulut. Lagi berdebat
lagi seru-serunya berdebat, bukan mulut yang ketinggalan, mulutnya nempel, telinganya yang ketinggalan di lemari. Nah itulah teman-teman Oten, teman-teman ya, kayak gitu, lupa pasang telinga kalau debat, terus. Padahal Kalau udah kalau mau debat, naik telinganya itu pasang ketinggalan ya? dulu. Ketinggalan kalau lagi debat mereka telinganya. Ini aku heran deh sama ini si deterjen kafir yang namanya Methuselah ini dari dulu kenapa ya? Nggak capek apa jari-jarinya itu typing aja kepanasan, nggak pengen naik gitu ngomong gitu. Biar kita kelihatan, biar kelihatan dia itu manusia gitu loh. Ya, jadi memang ada anomali ya, ada mutasi dalam manusia itu. Kalau Methuselah itu mulutnya di jempol, bukan di muka. Ya. Bentar nih, ada yang minta naik lagi nih. Pencet atau apa ini? Titanic. Tita. Judulnya ada. Hah? Halo, Halo? apa judulnya? Belum ada judul nih. Agama apa, ada Bang? judulnya. Ada judulnya ya? Kasih judul lah. Biar diskusi kita, biar Agama, seru. oh Kristen ya? Bang Kristen ya, Pak? Ya, Nah ini temanya dua dua Kristus. Kristus. Dua Kristus. Mantap ini tema. Oke. Mantap ya. Siapa yang bertanya dulu? Saya apa Anda bertanya dulu? Anda dulu bertanya, silakan ke Muslim. Menurut Muslim, apa yang dimaksud dengan dua Kristus ini? Nah silakan Uti Natali. Dua Kristus, dua ya udah jelas lah, dua Kristus. Jadi yang kalau ada dua, yang kalian imani ada berapa ini? Bener, ada dua Kristus. Gini loh, ada dua Kristus. Satu Kristus anaknya Bunda Maria yang yang diurapi oleh Tuhan, atau artinya yang disayangi oleh Tuhan, yang dikaruniai oleh Tuhan. Ada juga Kristus yang mati terkutuk di tiang salib. Nah, di situ ada dua tuh. Kok pergi sih? Aduh. Siapa yang nurunin ya? Kabur sendiri lah. Oh. Enaknya Nggak tuh ada. awalnya dengerin mereka ngarang Masa dulu lagi? gitu. Enaknya dengerin mereka ngarang duluan. Jadi mereka merasa mereka pinter gitu dulu kan. Nah, itu mampus mereka biasanya. Iya, Tapi padahal udah kabur dipersilakan duluan. bertanya duluan. Kalau kita yang bertanya duluan nanti ribut. Makanya biar ini tetap aja kabur. Makanya kasih ke aku. Iya, Bunda Rahma silakan. Biar nggak kabur. Bunda Rama silakan, Otennya udah nggak ada. Bunda Rama silakan. Emang kurang ajar ini Kang Satria ini. Otennya udah Lagi nggak dia, ada. Natali, bentar lagi kukutuk Iya. itu, kukutuk dia. Jadi itu tadi ya teman-teman. Pengalaman, jangan nyimak di komal Kristen. Pendangkalan akidah di sana. Nyimak di komal-komal saudara muslim loh. Bang Zuba kalau diskusi sama Oten nyimak, Ustadz kalau diskusi. Kalau masalah akal, logika ya nyimak kalau Bang Handi. Pembantaian Oten-Oten penghujat, nyimak kalau aku diskusi Mbak Natali. Siapa yang ini? Bang Kores, Bang Kores itu turunkan ini mu Bang Kores, turunkan levelmu, lalu kelewatan. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi para debater ini ibaratnya sebuah kesebelasan sepak bola ya. Ada penyerangnya, strikernya, ada backnya, ada gelandangnya, ada penjaga gawang, back kanan, back kirinya, ya kan? Jadi komplit tuh.
kita ini. Ada penasehatnya, ada yang mengatur strateginya, pelatihnya. Jadi masing-masing dengan kenapa Bang Glenn? Minum. Keselak asbak. Waduh, keselak asbak. Kalau orang di sini tuh namanya tasakot. Tasakot. Keren kan? Tasakot. Nyangkut. Nyangkut asbaknya. Kenapa nggak mejanya aja sekalian Bang Glenn yang keselak Bang? Tasakot. Kegedean asbak. Sama kesannya tersakot. Keselak kok asbak nanggung. Meja-mejanya sekalian Bang, kursi-kursinya sekalian Bang. Asbak aja tersakot, apalagi meja. Naikin Oten. Naiklah. Sabar, kita butuh hiburan ini. Mana sih Oten ini? Kenapa ya? Tumben mana tadi malam-malam biasa sampai sore doang. Oh enggak juga. Aku mah musiman, ada masa-masanya. Iya, biasa kan. Ada masa-masanya ini. Kalau waktunya sudah tiba, ya bisa sampai hingga bulan purnama tiba. Iya ya, kusumpain tuh yang bilang-bilang diam itu, kusumpai gatel-gatel pantatnya sampai seminggu. Kusumpain kalian ya yang bilang diam, kusumpain pantatmu gatel sampai seminggu. Biar kau nggak tenang di hidupmu. Ngeri. Tengoklah gatel-gatel. Ngeri banget. Ya, buat teman-teman Aliteng penyembah tusuk gigi, silakan naik ke atas. Kita diskusi santai ya. Jangan ada hujatan, jangan ada caci maki, jangan ada tendensius kebencian ya. Pergunakan otakmu, akalmu dan ilmumu ya. Jangan saling mencaci maki ya. Kita di sini santun, memberikan ruang buat kalian untuk bertanya sepuasnya sampai hari kiamat ketiga ya. Silakan naik ke sini penyembah tusuk gigi. Tapi kenapa? Apa landasannya dikatakan tusuk gigi ini menghujat lagi akan? Enggak. Bentar, di bawah nih ada ini Oten muka peta birahi nih di bawah nih. Natalia Iriani, boleh aku suami kamu dalam nama Yesus. Muka peta pun birahi. Mau ganggu muslimah ini gimana ya muka peta ini? Jangan bau berkulup. Bau. Mual. Mending ya, namanya aja. Jadi itu yang ngomong-ngomong begitu nggak ada adab ya. Kayak Oten itu nggak ada adab. Nggak ada pelajaran akidah akhlak ya kalau Oten. Kalau kita kan mereka tuh nggak ada. Jadi yang asal ngomong di bawah itu udah Mila diam, udah Rahma diam, tuh nggak ada adab. Sepertinya dia Oten. Itu iseng itu Bun, saudara-saudara kita itu iseng, memang biasa lah Bun, iseng-iseng mereka itu. Aku pun kadang dibilangin gitu sama mereka itu. Udah diam aja, duduk manis aja maksudnya loh. Kebiasaan itu tuh usil, seneng kalau kita tuh ngamuk-ngamuk gitu. Saudara-saudara muslim kita kan nggak ada Oten nih sekarang, jadi kita kan nggak ada perdebatan, nggak ada berantemnya. Jadi mereka pengen lihat kita marah Bun. Sabar lah Bun, sabar. Mereka pengen lihat kita marah Bun. Sengaja ya, ini ada bom. Wih, ngeri kali mukanya. Astagfirullahaladzim. Bom kena azab. Kok gitu mukanya bom? Oh bom, ya Allah. Janganlah gitu kan orang. Ini kenapa kok mukanya ngeri gitu sih bom ih? Ya, biarin aja lah, saya ngeri gitu kok. Ih, ngeri banget bom. Fam. Ini siapa ini? BG Yal. Bang Yal. BG. Tengoklah yang nyebut aku diam tuh, kau gatal seminggu ya. Dari pantat sampai kepala gatel. PJS kalau thank you. Setelah kau gatel, kau kudisan. BG Yal.
Bang Yal. Bang Yal kenapa Bang Yal? Itu tadinya Caduk kan ada tuh. Dia nggak nyangka kalau udah di atas. Bang Yal. Aduh, turun ya, aduh. Telingaku berserak dengernya. Au. Pelan kabur. Biarin, ayo. Gue sumpahi kalian gatal-gatal ya. Dari pantat, garuk-garuk pantat sampai sampai ke kepala lah. Gak usah lah kepala badan ya. Kalau kepala ini kali kalian ya. Kalau kerja garuk-garuk kepala, pantat aja kan bisa sembunyi di meja kalau kerja. Seminggu gak gatal pantat kalian. Pantat gatal sembunyi di meja. Nih Bunda Rahma lagi curhat atau gimana ini Bun? Kalau kepala kan kentara sama bosnya kan, kata dia kerja. Kalau pantatnya kan garuk-garuk di bawah meja kan. Bahtiar. Iya Bahtiar nih. Bentar, ini ada musik ini Bahtiar. Waalaikumsalam. Aduh musiknya Bang. Aduh. Naik musiknya matiin dulu lah ya. Nanti kalau udah nggak ada musik nggak apa-apa lah. Tapi yang Kristen dulu coba naik. Nah ini glitter. Selamat malam. GTR ini apa nih GTR? Getar. Kepanjangannya tuh glitter. Guntur. Kirain getar. Oh, getar. Ya Allah. Guntur ternyata. Oke. Masuk. Mana? Agama apa Bang Guntur? Islam. Oh Islam. Nggak salah Bang. Mana ada Guntur Kristen ya? Nggak ada itu. Kalau Kristen tuh Neptunus, Uranus, Saturnus. Boleh naik kah yang Islam ini masih? Boleh Bang. Boleh Bang naik Bang. Boleh naik, dipenuhin slot sama Muslim juga nggak apa-apa. Tapi nggak ada debat berarti ya Bang? Berharap yang Kristen. Kecuali ada darurat ingin kau bertanya Bang. Silakan apa yang kau bertanya? 1 menit. Siap, salam kenal aja. Oh oke Bang. Terima kasih. Bang Guntur. Berjuta rasanya. Lengkapi kata-kata berikut ini teman-teman di bawah ya. Diketik aja ya, diketik. Berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian. Salah. Teman-teman ditulis berakit-rakit dahulu, berenang ke hulu. Salah. Sekali. Salah. Ke kolam. Salah. Salah. Ke laut. Berenang. Salah. Salah. Pecemplung. Salah. Kelelep. Apa hadiahnya? Bang Handi. Hadiahnya Sepeda. apa itu? Bukan, benar serius hadiahnya itu loh. Gift hiu. Dari siapa? Dari gue lah. Kebungkus katanya. Salah. Berenang kebungkus. Berakit-rakit dahulu berenang ke air tuh ada yang komen tuh ke air. Ke air. Salah. Ada yang bilang kecapean, salah. Wah. Masa sih nggak ada yang bisa jauh? Kedagingan. Salah. Ke hulu salah. Kelelep salah. Ketebak salah. Udah gak bisa ya? Saya jawab ya. Jawab. Ya. Berakit-rakit dahulu berenang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mama nggak nyambung. Terserah gue dong orang gue yang bikin pertanyaan. Oh ya Allah. Ayo buatlah ya, kita buat ya Bang. Sepatu nomor berapa Pak Handi? Sepatu Pak Handi? 74. Baru dipesan di Burundi. Indonesia nggak ada 74. Kaki apa kapal selam itu?
Rahma banyak haternya ternyata ya. Nggak tahu nih Bunda Rahma nih. Pahalanya banyak kayaknya Bunda Rahma nih, ditolimi terus sama netizen nih. Berenang ke Natalia katanya. Nggak apa-apa. Jadi kalau semakin banyak itu yang menzolimi, Allah semakin apa ya? Allah memberikan pahalanya ke aku gitu loh. Ada tamu dulu nih, Junaidi. Iya. Pasti Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kembali Bang. Ya, dari Buton itu saja Bu. Oh, Masya Allah. Oke, ya, itu aja Bunda ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Buton itu penghasil garam apa aspal? Aspal, Pak, aspal. Oh, aspal. Aspal, Pak, iya. Kan cuma Sehat nanya. selalu Bang. semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita selalu itu terus nambah tahu juga tentang Islam. Kok noise ya? Ada Pak Haji nih, Pak Haji Awang, Pak Haji Awal. Pak Haji. Pak Haji, Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Haji? Andi kok Pak Isukin kristologi kalau nggak pernah lagi nongol Bang. Oh, lagi sibuk beliau, lagi bikin sumur. Oh gitu. Nah itu aja, makasih ya. Ya di sana di Riau lagi kering Bang, bikin sumur bor. Oh iya, makasih banyak Bang ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman Oten silakan naik ke atas ya, teman-teman Oten naik ke atas. Buat teman-teman Muslim yang mau disumpahin sama Bunda Rahma, silakan ketik Bunda diam sebanyak-banyaknya biar disumpahin. Ayo teman-teman Oten. Ya, yang saya minta ini Muslim naik kalau bisa tuh yang tukang gali sumur. Musik lagi. Ya musik turunin lah. Iyalah langsung. Gedang goreng. Gedang goreng, pisang goreng rek, enak iki rek, pisang goreng. Gedang goreng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, tak gimana, doakan Bang? sehat sedoyo nggih. Alhamdulillah. Nggih, absen dari Jawa Timur, Bunda. Nggih Bang. Mewakili Ini Jawa watak Timur. kajian Rogo Sukmo mencela putru, mencela putri Bang. Matur suwun Bang. Nggih. Nggih, sami-sami kula nyuwun pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang utak Inilah radio. yang mau. Buah apa nih? Nih ada buahan. Buah apa yang tidak bisa dimakan? Buah pakmu. Buah pakmu nggak bisa dimakan. Buah pakmu itu Bang, gak iso dimakan Bang. Buah pakmu itu Bang. Ya, betul. Buah dada Buah. kan ada. Ada. Itu mah jorok Betul, itu Bunda Rama. Buah pakmu itu loh. Makan. Oh, buah apa? Ayo kasih hadiah. Paus ayo. Sesuai dengan janji. Oh itu kan yang pertama, kalau ini enggak. Kayak Oten ngibul direvisi. Iya, udah ketularan Oten dia kayak ngibul. Itu pertama doang. Ini mah yang kedua udah kagak. Hadiah aja sampai direvisi guys. Wah parah ini. Parah ini. Hadiahnya bisa sih. Menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Bagi yang mampu ya. Ya. Undang itu murid tak, Deng. Di murid tak itu undang. Mana dia itu yang 3 orang? Bang Handi feedback suaranya Bang Handi. Iya Bang Handi, doubling suaranya. Aduh, Semua suara doubling lu juga gua kecilin dah. Malas gua pakai handsfree. Ya Ya udah. tapi kita yang dengerin jadi nggak enak, doubling. Ya udah enggak. Yasmin. Lanjut. Yasmin. Lalu ya cuma mau menyampaikan saja. Muslim apa Kristen Bang? Muslim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang, maksudnya diserukan ke api
buat yang muslim yang awam itu jangan suruh naik ke room Kristen kayak Edis. Ya itu udah sering kan bang. framing. Udah sering bang dibilangin bang itu tiap hari bang. Tiap hari itu. Berkali-kali bang. Saya kan biasa di Rumbang Suma, kan kadang ada yang curhat. Saya kemarin naik di bom-bom, nanya ini. Maksudnya kurang dimarahin itu loh maksudnya. Biar Gak bisa bang ngarahin anak orang, nanti saya di penjara bang. Ya enggak kan. Kalau dimarahin. Diblokir aja Maksudnya- mereka bang. Kalau ketemu mereka diblokir aja, nggak usah naik, nggak usah dilihat, blokir aja langsung udah. Yang diblokir yang siapa? Itu kan Ya, free will oten. mereka bang, bentar bang, itu kan haknya mereka, free will mereka menggunakan media sosial ini secara layak bang. Itu hak mereka bang untuk menggunakan media sosial, kita tidak bisa membatasi hak mereka di sini. Nah kalau misalkan kemauannya seperti ini, kayak kami kan selalu menganjurkan jangan ke sana. Itu tergantung kepribadinya masing-masing bang. Kita nggak bisa masuk intervensi ke dalam dunianya mereka, ke dalam pribadi mereka. Itu hak mereka. Kalau mereka cinta dengan Islam, jangan ke sana. Kecuali mereka punya giroh yang kuat untuk bisa melawan kaum kafirun laknatullah gitu bang. Itu biarin aja hak mereka. Betul, Gitu, betul bang, betul. Nanti malah Karena kita yang beradu bang sama mereka bang. Kalau kita yang membatasi, kalau kita yang melarang. Gimana kalau mereka yang marah ke saya? Saya juga punya giroh. Saya juga punya kewajiban untuk membentengi Islam. Nah, gimana kalau gitu, Bang? Gantengan saya, Bang. betul bang, bang siapa saya nambah dikit ya bang ya. Yasmin, Ya. benar itu kata Akang ya, Bang Hos, Kang Akang Hos ini. Jangan ke sana. Karena gini loh, tadi saudara kita itu yang pernah murtad, itu katanya gara-gara nyimak di tempatnya Edis, terus muslim-muslim itu nggak bisa ngejawab. Itu. Ya, kan tadi saya disuruh itu Bunda. Jadi teman-teman ya, disuruhkan. Kalau saya nggak pernah, kalau saya sendiri nggak pernah di room Edis. Udah tahu saya itu cuma framing aja. Buat yang Gini lain aja, Bang. yang naik. Bang Yasmin, udah bang, Ya. udah kita paham. Gini aja, kalau dia itu orang benar, tuh orang Kristen tuh benar, tuh nggak mungkin dia kabur. Betul. Itu aja, udah nggak mungkin dia kabur kalau dia benar itu ucapannya. Betul. Mana kita ada orang Islam yang kabur, debater Muslim mana? Mereka pada kabur. Ya, Karena yang disampaikan Ya, itu fitnah. mungkin gitu aja ya, Bang ya. Oke, Bang. makasih banyak atas masukannya ya, Bang. Siap, Kita oke. naikin oten-otennya, Bang. Ya, Semangat siap. selalu, Bang. Jangan lupa ketik yes. Oke, Bang? Yes. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekanan darah ya, itu tekanan darah aku itu loh tinggi. Tanoan, Halo, assalamualaikum. mana baiknya mereka? Mereka kabur kok. Mereka tuh sampah dulu. Tanoan, Ya. Kristen. Saya Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Guys, saya mau ini aja. Mau screenshot sama Bang Juma? Saya mau sampaikan sama Bang Juma aja. Saya tiap Ya, hari silakan. lihat live-nya si Valin itu gimana ya? Fitnah aja terus dia. Berarti Abang tiap hari nonton di sana? Nggak, sering sekali lewat di TikTok saya makanya. Bagusnya digimanain, Bang? Bagusnya, Bang? Nggak bisa kena efek jera ya gitu. Host, saya minta host bisukan komen. Ini semakin kurang ngajar netizen. Bisukan komen. Bisukan Nggak, bentar. Kenapa, Bang? menit. Nggak bisa dikenakan efek jera gini gitu. Di penjara. Nah, kalau misalkan itu emang ada delik hukumnya, Abang di mana, Bang? Saya di timur. Oh, di timur. Ya. Iyalah, Bang, nanti kita ini, Bang, kita apa namanya? Soalnya fitnah posisikan dia ya. itu, Pak. Oke, ya, Bang. Udah Cemaran diumumin aja ya, nama Bang. juga termasuk. Ya. Ya, kita nggak bukan level kita, Bang, ngelayanin semut-semut rangka-rangka kayak gitu, Bang. Oke? Oke, Pak. Terima Oke kasih. bang ya.
Ya. Jadi netizen kalau kalian kurang ajar, kafir-kafir itu ikut kurang ajar. Mungkin maksud kalian bercanda, tapi kafir laknatullah itu dibawa pemakan babi ikut-ikutan. Ya toh? Ikut-ikutan tuh si kafir-kafir tuh. Padahal kalian mungkin bercanda ya. Tapi kafir pemakan babi itu ikut-ikutan, apalagi dia membenci kita ini para apologet. Karena kita membongkar ajarannya, penipuannya, penyesatannya. Itulah, walaupun kalian bercanda, syukur. Kafir ikut-ikutan loh, kalau kalian gitu. Ya Allah ya Rabbi. Ayo Nek, teman Kristen. Rasakan dibetulin. Thank you host yang paling baik. Ini suaraku nggak ada, memang nggak ada jaringanku. Nggak ada suara yang lain. 1 2 3 1. Oh ada. Cek 1. Ada. Wah, suara Bunda Rahma kok ngilang? Cek. Ya, teman-teman Oten yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Kalau yang naiknya Muslim semua, ini kita nggak bisa diskusi guys. Kalau yang naiknya Muslim semua, kasihan nanti yang udah beli kuota untuk nonton debat, dengerin debat. Kalau misalkan yang naik Muslim semua, mohon ya kesadarannya buat teman-teman Muslim untuk tidak request minta naik dulu ya. Kalau misalkan ketekan nih, batalkan aja ya. Kalau ketekan ya, minta kesadarannya ya teman-teman semuanya ya, yang baik hati, yang murah senyum, ahli surga semuanya ya. Ini ada siapa ini? Siapa ini opa-opa Korea ini? Om-om Korea. Sok Jini. Sok Jini. Sok Jini. Sok Iye. Sujini kayaknya namanya. Malah kabur. Ayo teman-teman Oteng silakan naik ke atas. Mungkin Gurunda bentar lagi nyimak lagi. Ayo silakan naik sini teman-teman Oten. Tadi ada tamu. Ayo teman-teman Aliteng yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Ini buat teman-teman yang udah tap-tap layar dan udah share-share dan udah lempar-lempar sedikit rezekinya. Terima kasih banyak, jazakallah khairan katsiran ya. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian semuanya ya. Masya Allah, giroh kalian ini walaupun hanya tab-tab, walaupun hanya sekedar typing di bawah, tapi Masya Allah kalian ini juara lah pokok namanya. Masya Allah. Wah, aku diberi cabai, woi. Pedas guys. Mungkin dipikir cabai-cabean ya Kang. Berarti bukan Bang Handi yang noise, Bang Glenn. Apa? Coba di mute Bang. Enggak ada noise di sini. Doubling. Halo? Bang Handi yang doubling mah. Mbak, Bang Glenn juga Kang. Itu aman. Gak ada yang noise, sudah aman ini. Halo? Oh iya. Ya halo. Ya udah. Kau bilang lagi diam, kau diblokir lo. Enggak, bukan masalah baperan lo. Oten itu ikutan. Kadang kata-katanya enggak enak lo. Kita baca. Kita nggak bisa bedakan ini kafir, ini Muslim. Jangan gitu deh. Jadilah seorang Muslim yang baik dan benar ya. Tumben Bunda Rahma bener, kamunya nggak ngutuk, nggak nyumpahin
Kali ini benar dia ya, kali ini benar Bunda Rahman. Iya kali ini bener Gua Kalau sumpahin mereka gua baik, gatal seisi pantat lu. baik. Karena mereka nggak mau berhenti, disumpahin supaya kapok. Kan ini ternyata enggak, malah jadi-jadi. Ya Ya aku soalnya sabar. akibat nggak ada Oten juga loh. Mereka pengen lihat Bunda Rahma marah. Ini ada pertanyaan nih, hadiahnya sepeda ini. Ah, itu keren. Ya, tentara apa yang paling belum itu bukan itu pertanyaannya. Tentara apa yang paling kuat di dunia ini? Udah nggak usah dijawab itu lagi, naik dia. Udah dijawab tuh tadi tuh. Naik dia mana tadi? Ini si sok cantik nih. Sok cantik. Laki-laki aja sok cantik. Belum dijawab pertanyaan saya. Kuping kau aja budek. Tanya apa lagi yang lain? Itu lu jawab aja bro, tentara apa yang paling kuat di dunia ini? Oh iya itu aja wes. Iya. Jawab. Berarti Lu jawab dulu. Tentara apa yang paling kuat di dunia ini? tidak ada yang kuat. Hah? Tidak ada yang kuat. Tentara Romawi. Nggak ada yang kuat katanya. Tentara Romawi kuatnya di mana? Tentara Romawi paling kuat. Kuatnya di mana? Kuatnya di mana? Karena hanya tentara Romawi yang bisa membunuh Tuhan. Percuma dia bunuh. Kalau begitu langsung bangkit. Iya, tapi dia berhasil membunuh Tuhan. Tapi bangkit kan Peti tidak? mati. Bangkit kan tidak? Peti mati Tuhanmu. Bangkit kan tidak? Iya, yang penting dia udah mati. Walaupun dia bangkit, dibangkitkan, Tapi bangkit. intinya mati. Tapi koit. Intinya intinya metong, suaranya. Tapi bangkit. Siapa yang bisa bangkit? Itu kita nggak pakai kata tapi di sini, itu belakangan. Matinya metongnya itu dibangkitkan bukan bangkit kalau sendiri mati, itu. Kalau mati seterusnya itu berarti mati konyol. Masalahnya Tuhan dia Tuhan Kalau manusia mati wajar. Misalnya Petrus membangkitkan Tabita. Karena dia Tuhan. Itu wajar kalau mati Tabita. Masalahnya ini Tuhan, Karena dia Tuhan, makanya dia bangkit. Tuhan dibangkitkan, nggak bangkit sendiri tuh, dibangkitkan. Kalau kau punya otak akal, kalau kau punya otak akal nih, akalmu ada nggak kayak hewan, ya pasti kau berpikir Tuhan kok mati. Kenapa saya mempertanyakan tentang kitab suci, tentang Nabi Isa ada di kitab terdahulu? Ini dulu saya pikirkan, kenapa kok Tuhan saya mati? Itu dulu akalmu fungsikan dulu, bro. Itu dulu, jangan kemana-mana. Konsep yang mati itu kemanusiaan. Jadi yang nebus dosamu manusia. Manusia nebus dosamu, Bang. Kemanusiaan. Yang mati itu kemanusiaannya. Iyo, yang nebus dosamu manusia. Siapa yang menebus manusia? Siapa yang menebus manusia? Itu mati kematiannya di tiang salib dengan terkutuk, bukan untuk nebus dosa. Yesus punya dua natur Allah dan natur. Oh, kayak sampo ya, natur Kayak sampo Tuhanmu ya, dua natur ya. Sampo itu dua natur. Bunda. Kalau yang mati manusia berarti yang bangkit manusia juga ya? Natur itu apa sih? Begitu Bunda, ikutin dia. Udah dia yang ngomong. Sekarang jadi yang mati manusia, yang bangkit manusia, terus katanya Yesus jadi Tuhan. Dengerin dulu. Saya kembali yang mati manusia, yang bangkit manusia, terus kapan Yesus jadi Tuhan kalau gitu? Ayo jawab. Gue jepit nih, gue ikat nih. Sekarang lupa bawa mulut sekarang. Ada tali nggak? Dia kembali datang naik lagi ke sini tuh ingin bertanya lagi, bukan ingin ditanya ya Bang ya. Nia, Bang Nia. Ih, kok manggilnya Bang Nia? Makanya. Kok Bang Nia sih? Bibir nggak enak Kok manggilnya Bang Nia? Aduh. Udah Nia, ada cantiknya pula.
Wih, siapa yang pinjam kunci dongkrak gue belum dibalikin? Wih, Itu mana? sini ya. Bunda Rama yang ambil kunci dongkrak. Kenapa Bang Handi noise ya? Itu sini ya, itu yang maling. Kadang kita ini kejam sama Oten ya. Karena dia kepala batu. Astagfirullahaladzim. Heran aku mereka bertanya ini itu tentang kitab suci, tentang Islam. Membedakan Tuhan aja dengan manusia mereka nggak bisa. Bangga kali kalau Tuhan mati. Bangga kali kalau Tuhannya mati terkutuk di salib. Aneh-aneh kalian kurasa. Ya Allah ya Rabbi. Enggak tertulis di mana itu kah? Setiap kamu makan roti dan minum ini kamu memberitakan kematian Theos. Kematian. Ada yang tahu tertulis di mana? Roma 14:8. Ya, Roma kah? bukan ya? Korintus dong. Korintus. Oh ya Korintus itu mati hidup lagi ya kalau Roma 14 ya. Setiap Korintus. kita makan roti minum darah ini kita memberitakan kematian Tuhan. Oh mama minum darah. Aduh, harusnya mereka itu pertanyakan ya, kok kami ini kayak pampir ya, minum-minum darah. Heran aku nih Oten. Ngotot tadi udah dijelasin. Naik lagi itu lagi di bawah. Kenapa dia itu? Udah sedet. Mampus dia. Masa kau ini kayak pampir. Hari ini anak domba Paskah kita telah disembelih. Bahkan Tuhannya diibaratkan domba disembelih. Mama otak. Tapi sebenarnya Yesus tuh matinya dibunuh tentara Romawi dengan cara disalib atau gara-gara minum anggur asam itu ya? Minum racun apa gara-gara disalib ya Tuhannya mati ya? Yesus yang mati minum racun kan juga ada tuh. Tapi Yesus yang disalib katanya dia juga ada gitu mati disalib. Ini berapa banyak pula Yesus mati ya? Memang Bible itu nggak jelas kok kalau kita pelajari Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Dia gaptek. Dia gaptek banget. Woi, buka Miko katanya. Kesian Bang. Makanya Bang belajar dulu sama anak baru main TikTok. Itu dikasih padam. Dikasih padang apa ya dikasih padang? Aja sudah tidak usah bicara banyak. Tunjukkan saja mana kita terdahulu yang menyatakan bahwa Isa itu tidak mati. Tara usah kau marah-marah. Tara usah kau kesurupan lah, sabar lah. Sudah. Bunda sama Naya tunjukkan saja ke saya bahwa mana itu kita terdahulu yang menyatakan bahwa Isa itu kau tidak pikir mati. saya sama Bunda Rahma ini babu kafir? Kau pikir aku babu kafir? Niat jelek. Itu ada di dalam. Itu udah aku sampaikan tadi. Udah sampaikan Mbak Natali, Bang Handi di dalam Al-Quran. Tinggal tunjukkan saja. Di dalam Al-Quran kami wa makataluhu wa masalabuhu lakin subyalahu. Al-Quran menyatakan bahwa itu dia berpedoman untuk kitab-kitab yang terlebih dahulu, termasuk Injil bukan dan Taurat. Biblosmu, Oten, bukan Biblosmu. Biblosmu itu karangan manusia. Oke, baik. Surah-surah si penyesat Paulus. Ada aslimu gak? Bukan Ada aslimu. Ada asli Bunda. Ya kau yang harus cari tahu dong. Kau yang harus cari tahu. Kau yang bertanya toh. Kau yang harus cari tahu. Kau yang punya itu. Kau yang punya kan? Yang bilang palsu siapa? Kau kan yang punya. Kau cari tahu. Kau cari tahu. Yang bilang palsu siapa? Saya nggak bilang palsu. Saya nggak bilang palsu. Isi Biblosmu itu karangan manusia, tulisan manusia. Surah-surah si Paulus penyesat tuh. Sudah baca Bible. Kamu di sini ngotot-ngototan. Kau mau paksa di sini. Bunda Kau mau memaksa di sini minta data, ngotot-ngototan. Sekarang saya tanya Bunda. Kalau saya minta mana salibnya Yesus? Yesus tidak disalib. Kalau ada bukti Yesus disalib sini, mana salibnya? Saya juga tanya, mana bukti Yesus salibnya? tidak disalib? Mana bukti Yesus tidak Di disalib? dalam Al-Quran kami. Di dalam Al-Quran kami sudah dikonfirmasi oleh Allah. Al-Quran munculnya kapan? Ya kau apa? Kau Protestan. Kau Protestan. Al-Qurannya muncul kapan? Protestan. Kau Protestan. Al-Quran Protestan abad 16, bro.
Al-Qurannya muncul kapan? Kau Protestan. Mau Katolik sekalipun Al-Qurannya muncul Saya kapan? tanya kau dulu, kalau betul Yesus disalib, mana salibnya? Barang buktinya mana? Barang bukti mana? Kalau Yesus Tunjukkan ke saya. Kalau nggak ada barang bukti berarti palsu. Jangan pengalihan. Barang bukti. Jangan pengalihan. Ayo. Jangan pengalihan. Enggak, saya kenapa? Kenapa? Cuma kau yang mau bertanya. Sekarang mana salibnya Yesus yang mati terkutuk tuh? Jangan Kristus palsu yang mati terkutuk, mana salibnya? Mana salibnya? Mana salibnya? Mana salibnya? Mana salibnya itu? Kalau tidak ada bukti tanda-tanda penyaliban berarti itu palsu. Mana tidak ada satupun mana salibnya? Mana salibnya? Bahwa Yesus tidak disalibkan. Tidak mana salibnya? Di dalam Al-Qur'anku tertulis mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya. Mana salibnya itu? Mana? Berarti tidak ada penyaliban. Jangan pengalihan. Berarti tidak ada penyaliban karena nggak ada salib. Oke, kalau kau bisa tunjukkan salibnya Yesus itu baru saya percaya kalau dia disalib. Buktikan dulu. Ya mana? Kristen bicara sejarah itu bicara sejarah jelas. Jangan bicara mana pengalihan, jangan bicara pengalihan. Kau tunjukkan itu. Kalau yang saya sampaikan, karena kami mengimani Al-Quran, ya Al-Quran mengatakan bahwa dia tidak disalib, tidak dibunuh. Jadi kalau kau bilang dia disalib dibunuh, kalau Al-Quran mengimani, saya juga mengimani siapa kita. Mana? Kalau Al-Quran mengimani, saya juga mana salibnya? Mana salibnya? Kalau nggak ada salibnya, kau buktikan di depan kami, berarti kau penipu, kau pembohong. Yesus tidak disalib. Benar? Kau juga bunda, kau pembohong. Kalau kau tidak bisa buktikan salibnya, berarti kau penipu, pembohong. Buktikan. Berarti benar kan Al-Quran itu kan? Berarti benar kan Al-Quran itu kan bahwa Yesus tidak disalib. Kalau disalib, buktikan salibnya mana? Buktinya mana Yesus? Mana salibnya? Kau. Buktinya mana? Kalau saya sudah sampaikan bahwa dia dalam Al-Quranku dikonfirmasi bahwa Nabi Isa tidak disalib, kecuali yang kau tuhankan itu yang mati terkutuk, ya itu disalib. Kata kau tuh mana sekarang salibnya? Kalau memang benar Yesus yang mati terkutuk yang salib itu disalib, mana salibnya? Mana salibnya? Kalau Nabi Isa, Nabi kami, ya kami muliakan, dia tidak disalib. Seperti konfirmasi Al-Quran. Tapi kalau yang kau tuhankan yang mati terkutuk itu Kristus palsu, sekarang mana salibnya buktinya? Mana salibnya? Mana? Woi, Oten, mana? Kau bisa buktikan Oten, salib. woi, Oten, mana? Kau juga tidak bisa dibuktikan. Kau tidak Oten, woi, Oten, sampai kiamat kau tidak bisa. Woi, mana? Apa? Ya kau juga ada buktikan juga salibnya, buktikan dulu salibnya. Buktikan salib Yesus itu baru ku carikan kau data-data. Buktikan salibnya. Kalau nggak ada salibnya berarti kau penipu, kau ditipu, kau pembohong. Kau ditipu. Kalau kau tidak ada salibnya Yesus berarti Yesus tidak terbukti disalib. Titik. Tidak ada bukti Yesus disalib. Titik. Tunjukkan kepada kami salibnya Yesus. Tolong. Silakan. Kalau nggak ada, jangan kau banyak bacot ya mulutmu. Yang penting Al-Quranku sudah mengkonfirmasi, Allah sudah berfirman dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa tidak disalib, tidak dibunuh. Tapi Tuhanmu kau akui disalib, mati terkutuk di tiang salib. Buktikan mana salibnya. Dasar kafir laknatullah berkulup, pemakan babi, anjing. Kuat ini komal ya. Apa? Masih mau kok? Udah dikasih tau baik-baik, diskusi baik-baik, masih ngotot. Kau yang harus cari, bego. Kau kan bagaimana itu perjanjian lama? Cari. Kita nggak ada urusan. Iman kita tidak tergantung pada kitab-kitab terdahulu. Kami mengimani Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dengan hadis-hadisnya. Itu yang kami imani, bego. Kau memakai perjanjian lama, harusnya kau imani juga Talmud. Di Talmud itu mengatakan Yesus itu anak zina. Kadang naik emosiku nih Oten. Begonya bukan main. Sebenarnya sih Bunda Rahma itu marahnya ke netizen Muslim, cuma pelampiasannya ke Oten. Masya Allah keren Bunda Rahma. Masya Allah keren. Memulai lagi Iya kan? Jadi kalau kau saudara Oten berkulup, kalau nggak bisa menunjukkan bukti salibnya Yesus yang mati terkutuk itu, kami tidak akan menjawab pertanyaanmu, mencari tahu, masa bodoh. Kecuali kau tunjukkan dulu bukti. Oke?
Oten, kesian dia belum tahu buka mic di ini ya. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Lebih baik ini apa ya, tebak-tebakannya Bang Handi aja, bikin stres ke Oten. Begini Bunda, Bunda. Foto anaknya kasih punya bapak bodoh ya. Bang Suma. Apa lagi? Kalau kau sudah dikasih minta maaf tahu, Bang Suma. ya dimaafkan. Apa? Begini Apa lagi? Bunda kan begini. Apa lagi? Jangan kau bertanya lagi kalau kau nggak bisa menunjukkan salibnya Yesus. Ya, kan saya bertanya duluan. Bunda bisa. Iya, kau sudah dijawab toh. Sudah dijawab tuh saudari saya. Tidak ada. Jawabnya tidak ada. Jawabnya Kau tidak ada. harus terima jawabannya, Oten. Tidak ada, Sekarang saya tidak ada. minta balik. Di mana salibnya Yesus? Kau imani kan mati terkutuk di tiang salib. Sekarang mana salibnya itu? Tidak ada. Buktikan. Pokoknya Belum ada jawabannya salibnya, tidak ada. berarti itu halusinasi. Jawabannya Berarti halusinasi. Bunda. Berarti halusinasi. Halusinasi Jawabannya- kalau nggak ada salib. Berarti Jawabannya nggak ada, tidak ya? ada. Halusinasi ya? Halusinasi ya? Jawabannya tidak ada begitu. Pelan-pelan bro, pelan-pelan bro sama gua. Gimana? Apa yang mau tanyain? Bang Suma, Pelan-pelan. minta maaf Bang Suma, minta maaf. Ya, iya, gak apa-apa, iya. Saya minta Kenapa, maaf Bang? kalau ada, makanya saya juga sama orang tua juga saya minta maaf. Iya. Ya kau turun lah. Kau sudah minta maaf, kita maafkan. Apa lagi? Tidak begitu juga Bunda. Artinya begini Bunda, kan saya kan tanya, adakah kitab-kitab terdahulu yang menjelaskan Isa itu diserupakan atau tidak mati? Itu sudah dikasih tahu berkali-kali, dikonfirmasi Gini, dalam Bang. Al-Quran. Gini Bang Nia, masalahnya. Ya Bang, ya. Ya, kitab terdahulu itu turun sebelum ada Yesus turun. Jadi kitab terdahulu tidak tahu bahwa akan ada kejadian penyaliban Yesus. Jadi tidak ada sangkut pautnya penyaliban Yesus dengan kitab-kitab yang terdahulu. Justru kitab terakhir yang wajib menjelaskan. Sudah. Begini Bang, aduh saya mau bicara juga cuma takutnya nanti kita jadi ribut juga jadi. Iya. Ya, Abang saya hormati sekali. Iya. Makanya yang disampaikan Bunda maupun Natalia itu tetap saya hormati, cuma nadanya itu yang bikin saya bicara kayak macam begitu. Saya minta maaf. Tapi tidak ada makanya untuk benci, untuk apa tidak ada. Minta maaf, Abang. Minta maaf, Abang. Makanya tidaklah. Sama-sama ya. Iya, aman. Pokoknya jangan sampai pada akhirnya pembicaraan ini jadi kita punya ribut apa, kan tidak bagus. Itu aja Bang, tidak apa-apa Bang. Iya Bang. Mohon maaf ya Bang. Iya Bang. Aku turun Bang, minta maaf. Iya, turun. Iya. Tuh, aman sama saya sama Bunda. Aduh, Bunda Rahma ini gimana sih? Harus pawangnya aja yang turun tangan. Enggak, dia sudah slow tadi itu, sudah slow. Makanya dia minta tolong, Bang Zuma, mohon maaf. Datang Pak Akang kan. Kenapa kalau dia minta itu? Sini salib membuktikan kalau memang dia disalib. Dasar Oten. Jadi Al-Quran menyampaikan bahwa Nabi Isa itu tidak disalib, tidak dibunuh. Ada penyaliban tapi bukan Nabi Isa. Yang disalib yang diserupakan, yang menggantikan dia. Kenapa? Untuk mengkonfirmasi itu kita masuk di Bible. Di Bible pun menarasikan bahwa Nabi Isa atau Yesus tidak disalib. Dengan ratap tangis dia mempersembahkan doa kepada dia yang sanggup menyelamatkannya. Karena kesolehannya doanya didengarkan. Doanya didengarkan.
Kemudian ketika dia dicobai oleh iblis, apa kata iblis? Malaikatnya akan menatang engkau sehingga kakimu pun tidak akan terantuk ke batu. Jadi Yesus ini dilindungi, dia diangkat. Atau kita masuk ke perjanjian lama, di situ pun menarasikan bahwa Yesus tidak disalib. Tapi kalau otaknya sudah begitu, naik-naik tanya itu, bukan maksudnya diskusi, ngapain kita bahas-bahas itu? Di dalam Bible mereka itu ya, banyak narasi yang menandakan bahwa Yesus itu tidak disalib. Pertama ya, ketika terjadi penangkapan, ada seorang pemuda yang memakai kain lenan. Pemuda itu melepaskan kain lenan lalu lari bertelanjang. Ya. Di dalam Bible, seluruh Bible Perjanjian Baru kalau kita baca ya, tidak ada seorang pun yang memakai kain lenan kecuali Yesus. Di dalam Yohanes, kalau kita baca Yohanes berapa ya? Saya kok kalau tanggal tua suka lupa data ya, lupa nomor gitu loh. Tanggal tua. Nah, kalau kita lihat ya, di Yohanes Yesus berdiri lalu melilitkan kain lenan. Yesus berdiri melepaskan jubahnya, lalu melilitkan kain lenan di pinggangnya. Hanya itu kata-kata di Bible yang menyangkut tentang kain lenan. Kemudian ketika terjadi penangkapan, ya, seorang pemuda melepaskan kain lenannya lalu lari bertelanjang. Ditanya pendeta manapun ini mati kutu, dia nggak tahu siapa itu. Entah di akal-akali si penulis, disembunyikan, saking maunya menuhankan Yesus. Ya kan? Jadi dia itu selamat. Kecuali teman-teman Kristen bisa membuktikan ada 2 orang memakai kain lenan selain Yesus dalam Bible. Indikasi penyaliban, terangkatnya, aduh banyak kontradiksi di Bible. Mampus kau aku mintai salibnya, mana salibnya kalau memang dari salib. Coba lihat pakaiannya, oh. Kristen yang panas ini naik kau ku apa ya, otakmu ku buka itu daya pikirmu, nalarmu bisa berfungsi itu akalmu. Naik oten-oten. Bunda tidur. Tidur, tadi. Itu di komalnya itu begitu. Jam berapa di situ, Bun, sekarang? Emang itu Bunda Rahma online? Nanya saya. Nggak di mute. Astagfirullah. Iya, hadir kembali guys bersama kita di sini. Buat teman-teman Aliteng yang mau diskusi silakan nunggu naik ya. Tugas kalian hanya bertanya aja ya. Tugas kalian bertanya aja, kita yang menjawab dan menjelaskan gitu ya. Ayo sambil di tab-tab layar ya kawan-kawan ya. Kita di sini akan mengedukasi para kafir-kafir laknatullah ya. Silakan Aliteng yang mau diskusi naik sini ya. Tapi jangan lupa dibawa otak sama telinganya ya. Jangan disimpan di lemari. J. Udah pergi Guru tadi, ada. si sok cantik tadi udah pergi. Udah pergi, udah jinak. Udah minta maaf. kok nangis dimarahin Bunda Rahma nggak dia? Nangis. Nangis. Nangis terseduh-seduh. Nangis terseduh-seduh.
Natali suaranya sadu, ya, bekas vokalis band. Bekas jare, dikira barang bekas. Bekas vokalis band, sekarang nggak jadi vokalis lagi, jadi debater. Ayo teman-teman. Ayo digas, naik sini yang mau diskusi naik. Ini ada siapa ini? Angga. Ya, cuman mau bilang aja, mana Bang Jumanya ini? Ngantuk kali aku. Tidur, Bang? Waduh, dari tadi nunggu Bang Juma aku, malah dengar Bunda Rahma, jadi nambah ngantuk aku. Ya udahlah, aku turun lagi. Ya, ya turun aja Bang sebelum digas sama Bunda Rahmat, turun dulu Bang, cepat. Turun Bang, Iya, sebelum ngantuk aku. ditutup Bang. Sebelum ditumpahin. Sebelum Bang Bang Juma turun. Dia dengar turun. Cepat Dia Bang, nggak denger sebelum Bang, nanti disumpahin. depan daripada disumpahin. Tapi Bunda Rahma tuh keren loh, Masya Allah. Tiap hari ya semangat banget Bunda Rahma itu untuk mengeplak para muncung-muncung penghujat, kafir-kafir penipu itu. Masya Allah Bunda Rahma nih. Jadi jangan Yang sampai naik kalian yang Kristen ya. tutup ya. Ayo yang naik yang Kristen. Vicky ini siapa nih Vicky? Vicky. Vicky. Assalamualaikum, Muslim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun ya, tapi mau nitip pesan aja. Pesan apa Bang? Ya. Istirahatlah Bunda Rahma, udah malam. Bunda Makasih ya. rumah. Bunda rumah katanya. Ya, sama-sama Untung Bang. dia nggak denger. Kalau yang mau pesan martabak Bang. Gua ada temen orang, maaf ya ini nggak melecehkan, orang bungkuk gitu ya. Lu tahu nggak orang bungkuk ya? Ya kenapa Bang? Ya, gue mau nanya mana tadi. Itu orang bungkuk kalau tidur gimana ya? Ya merem. Ya merem Bang kalau tidur. Ya semua orang tidur merem juga sih. Iya bener kan jawabannya. Benar. Ada yang bilang miring di bawah, merem lah. Merem lah. Nggak dapat hadiah aku. Gelas cantik gitu, payung cantik nggak dapat. Sepeda lah. Sepeda dapat ya. Catat. Ntar aku, Syarat pasti mau sepedanya diambil kaki di, apa nih? mau ngambil di istana apa dikirimin? udah nggak bener nih Bang Handi nih. Sepedanya ngedownload di Google, dikirim fotonya doang. Di download ya, dikirim Paham di aja WA lu kan. tinggal di download ya. Paham aja. Ini orang naikkan oteng, mana ada oteng kalau jam segini, gak jarang-jarang deh. Pokoknya kalau ada Banjoma itu oteng itu mikir naik. Ngeri ini, ngeri. Tuh ada tamu, Muhammad Harun. Kang, apa artinya diconcong orai? Apa? Diconcong orai. Nggak tahu lah. Dipacok kali. Apa? Dipacok kali. Diconcong, dipacok, diconcong sama. Iya, dipacok, dipatuk. Iya. Orai, ular. Dia dipatuk ular. Iya, dipatok ular. Hotelnya nggak ada teman, gimana sih? Ini buat nyantai dulu lah sambil nunggu. Kayaknya mereka capek habis ngerayain hari kenaikan Tuhannya.
Sekarang udah pada pintar dia, udah kenaikan Yesus Kristus. Dia nggak mau lagi menyebut Isa. Kalender sekarang udah Yesus semua ya namanya ya. Ya udah Aku Yesus semua. kalau ini benar-benar hadiahnya sepeda nih. Ada yang tahu nggak? Jam segini Bunda Rama lagi ngapain? Coba jawab. Bernapas. Iya sedang